Legenda Petani Immortal episode 27. Aku hanya datang untuk mengecek keadaan. Tidak ada yang salah. Kau bisa melakukan apapun yang perlu kau lakukan. Jangan khawatirkan aku, kata Li Chunqiu dengan acuh tak acuh tanpa menoleh. Baiklah kalau begitu, lakukan sesukamu. Li Yunfei tidak mengerti maksud kakeknya, jadi dia tidak punya pilihan selain terus berlari. Sebelum aku berjalan jauh, aku mendengar kakek berkata dengan penuh arti, halamannya sangat bersih. Kaki Li Yunfei terasa lemas, dan dia hampir tersandung dan jatuh. Apa maksudnya? Apakah kakek tahu sesuatu? Dia tidak merasakan kehadiran siapapun di sekitar saat pertarungan kemarin. Ketika ia kembali setelah berlari satu putaran lagi, kakeknya sudah pergi. Li Yunfei diam-diam menghela napas lega, menutup pintu villa, dan bersiap untuk kembali ke rumah tua untuk sarapan. Li Yunco mencibir dan mendekat, menyeringai misterius, saudara Fua, ketika aku pergi ke kota beberapa hari yang lalu, coba tebak siapa yang kulihat? Presiden Hu atau Presiden 11? Li Yunfei bercanda. Pergi sana. Berhenti bicara omong kosong. Sudah kubilang, aku melihat Chen Ergo dan Tang Yuelian. Tebak di mana aku melihat mereka? Li Yunchong, sesuai dengan sifatnya yang tidak tahu malu, tidak pernah mengucapkan kalimat lengkap, membuat semua orang menebak-nebak. Aku tidak tertarik dengan urusan mereka. Kalau kau tidak mau, tidak apa-apa. Aku buru-buru pulang untuk makan malam, kata Li Yunfei, lalu hendak pergi. Li Yunchong dengan cepat meraihnya, berkata dengan lemah, berbicara denganmu membosankan sekali. Tidak bisakah kau bekerja sama sekali? Biar kukatakan yang sebenarnya, ketika ayahku dan aku pergi ke rumah sakit daerah untuk urusan bisnis, kami melihat mereka berdua masuk ke klinik penyakit menular seksual. Hehe, kau tahu. Mereka baru menikah beberapa hari, dan mereka sudah berada di klinik penyakit menular seksual bersama. Tebak masalah siapa ini? Kau bercanda? Kalau kau membuatku menebak lagi, aku akan menamparmu. Chen Ergou dan Tang Yuelian bisa melakukan apa saja yang mereka mau? Bisakah kau tidak membicarakannya di depanku? Bahkan jika mereka mengidap penyakit menular seksual, aku tidak tertarik untuk mengetahuinya. Li Yunfei berkata sambil berjalan keluar dari gerbang besi. Li Yunchong mengejarnya sambil menyeringai dan berkata, untungnya kau tidak setuju untuk bersama Tang Yuelian waktu itu, kalau tidak kau pasti akan menjadi orang yang tertipu. Ibuku tidak tahu apa-apa, namun ia berani memperkenalkanmu kepada seseorang dengan begitu ceroboh. Tapi ia memang melakukan hal yang baik dengan menjodohkanmu dengan Bai Ni. Itu sesuatu yang kubicarakan sendiri dengan sepupuku. Oke? Kamu harus bekerja di ladang setiap kali ada waktu luang. Jangan mengikutiku kemana-mana. Li Yunfei merasa kesal dan tidak mau mendengarkan omong kosong Li Yunchong. Li Yunchong menyeringai dan tidak menganggapnya serius, lalu melanjutkan, belum waktunya kerja, dan aku belum sarapan, jadi kupikir aku akan mampir ke tempatmu untuk sarapan gratis. Ngomong-ngomong, kudengar vilamu dibobol? Apakah polisi sudah menyelesaikan kasusnya? Kehilangan akar ginseng berusia seabad adalah kerugian besar. Li Yunfei tidak punya pilihan selain membawanya kembali. Saat mereka berjalan kembali, mereka mendengar seorang wanita berteriak di belakang mereka. Dokter ajaib kecil, tunggu aku. Aku sudah sembuh. Aku bisa tidur sekarang. Aku mengambil cuti khusus untuk datang ke sini. Tolong resepkan obat lagi untukku. Li Yunfei menoleh dan melihat bahwa itu adalah Xie Li, seorang akuntan dari ibu kota provinsi. Dia datang ke kota Qinglong dari ibu kota provinsi saat subuh. Dia benar-benar datang sangat pagi. Resep pertama yang diberikannya hanyalah pengobatan eksperimental. Jika kondisinya membaik, itu bukan sepenuhnya karena resep tersebut. Li Yunfei percaya bahwa itu lebih mungkin karena efek buah jujubeliar di tempat itu. Selain energi spiritual yang terkandung di dalamnya, buah jujubeliar itu sendiri memiliki khasiat menenangkan dan menyebabkan kantuk. Wanita itu, sambil membawa tas, berlari menghampiri Li Yunfei dengan terengah-engah. Mungkin dia kelelahan, karena wajahnya memerah dan jauh lebih baik daripada saat pertama kali Li Yunfei melihatnya. Bintik-bintik di wajahnya juga memudar secara signifikan, dan dengan lapisan bedak, bintik-bintik itu hampir tidak terlihat. Dia bahkan memiliki daya tarik tersendiri. Jangan panggil aku dokter ajaib kecil, panggil saja namaku. Tunggu aku di gerbang besi, aku akan datang setelah makan. Sekalipun aku benar-benar dokter ajaib, aku tetap perlu makan, kan? Jawab Li Yunfei sambil tersenyum. Oh, saya terlalu tidak sabar. Baiklah kalau begitu, Dokter Li, makanlah dulu, dan jangan lupa meresepkan obat saya. Xie Li berkata sambil mengangguk dan membungkuk berulang kali, penuh rasa terima kasih dan kepercayaan kepadanya. Li Yunchong menyaksikan dengan tak percaya, bergumam pelan, sejak kapan kau menjadi dokter ajaib? Kau tidak menggunakan namaku untuk menipu orang, kan? Wanita ini berusia 30-an, di masa jayanya. Kau tidak menggunakan semacam teknik kultivasi ganda untuk menyembuhkan frustrasi seksualnya yang tak tersembuhkan, kan? Li Yunfei menampar kepalanya untuk membungkamnya. Apa yang dia bicarakan? Pria ini semakin lama semakin tidak dapat diandalkan.
Kepalanya begitu besar, siapa yang tahu apa yang dipikirkannya sepanjang hari. Kembali ke rumah lama, semuanya normal, orang tuanya telah menyiapkan makan malam dan sedang menunggunya. Di meja makan, Chen Xiuzi mengatakan dia tidak akan kembali untuk memasak besok dan akan makan bersama kakek neneknya. Li Chengwen menjelaskan, ini ide kakekmu. Dia baru menyebutkannya saat kembali pagi ini. Aku tidak tahu kenapa, tapi dia bilang mungkin ada bahaya dalam beberapa hari ke depan, dan dia ingin semua orang berhati-hati. Mendengar berita ini, Li Yunfei merasa pusing. Kakeknya pasti tahu sesuatu, tetapi dia tidak tahu seberapa banyak yang telah dilihat kakeknya. Jika dia melihat 2 ular piton raksasa dan 2 mayat lenyap begitu saja di depan matanya, apakah dia masih akan tertarik berlatih bela diri? Apakah pandangan dunianya dan filosofi hidupnya akan benar-benar berubah? Li Yunfei berkata dengan tenang, baiklah, kalau begitu kita makan bersama. Besok pagi aku juga akan sarapan di rumah kakek. Ngomong-ngomong, aku akan menjemput Mau-Mau dari sekolah. Kakak, kau tetap di toko dan jangan berkeliaran. Jika kau butuh sesuatu, suruh saja seseorang membawakannya untukmu. Teka-teki macam apa yang kau dan kakek bicarakan? Kau merasakan bahaya? Jika benar-benar terjadi, Mau-Mau tidak akan masuk sekolah selama beberapa hari ke depan, dan kemudian kita akan memanggil polisi, kata Li Qinghe dengan cemas. Hehe, bahaya apa sih? Hanya saja kita tidak akan tenang sampai kita menangkap pencuri kecil yang seenaknya meninggalkan sidik jarinya. Ayo makan. Sialan, si kepala besar, jangan makan sambil menundukkan kepala, sisakan sedikit untukku. Li Yunfei tidak menyadari bahwa Li Yunchong telah menghabiskan semua tauge bawang putih bumbu minyak wijen favoritnya, dan dia langsung merasa cemas. Dengan kecepatan kilat, dia merebut potongan tauge bawang putih terakhir dari bawah sumpit Li Yunchong. Ceka, aku cuma makan tauge bawang putihmu. Kenapa terburu-buru? Aku nggak makan lagi, kamu bisa makan semuanya. Pare tumis dengan irisan daging babi enak banget. Tante harus mengajari ibuku. Kalau perbandingan lada sichuan dan cabai rawitnya nggak pas, rasanya nggak senak masakanmu. Sambil bicara, dia hampir menumpahkan isi piringnya beberapa suapan. Mau mengeluh, sepiring pare dan irisan daging babi ini dimasak oleh ibuku. Paman kepala besar, jangan habiskan semuanya, aku juga suka pare. Nah, dengan orang bodoh ini di sekitar, bahkan membahas peristiwa paling berbahaya pun menjadi menakutkan. Setelah makan malam, Li Yunfei mengantar Mau ke sekolah, dan juga memberi tumpangan kepada Tong Tong. Saat melewati gerbang besi, ia melihat sepupunya, Yang Yunu, sedang berbicara dengan Xie Li, dengan seekor kuda putih, Bai Jiahei, yang memimpin di depan. Dengan suara decitan rem, saya menepikan mobil ke pinggir jalan. Yunu, kenapa kau berdiri di sini? Aku harus mengantar kedua anakku ke sekolah. Jika kau sedang dalam perjalanan kerja, bisakah kau mengantar mereka ke TK? Li Yunfei keluar dari mobil, menggoyangkan kunci mobil, dan bersiap menyerahkan mobil kepada sepupunya. Aku melihat seseorang di gerbang, jadi aku menghampiri mereka untuk bertanya apa yang sedang terjadi. Ternyata mereka datang untuk memeriksakanmu secara medis. Aku jadi penasaran apa yang mereka rencanakan, jawab Yang Yunu sambil tersenyum. Saat melihat Li Yunfei, Bai Jiahei dengan gembira berdiri tegak di atas kaki depannya dan meringkik. Ia sangat senang. Ia belum memakan tanaman di tempat kecilnya selama berhari-hari, dan mulutnya hampir berair. Jika ia tidak segera mendapatkan makanan yang enak, ia siap melarikan diri dari Yang Yunu. Li Yunfei menyerahkan kunci mobil kepada sepupunya, mengambil kendali kuda, dan dengan penuh kasih sayang mengelus kepala kuda itu untuk menenangkannya. Beralih ke sepupunya, dia berkata, akhir-akhir ini keadaan agak kacau, jadi hati-hati di jalan. Aku tahu, para lama di Biaralan Duo bukan anjing gila. Mereka berhati-hati dengan banyak orang. Setidaknya mereka tidak akan berani macam-macam dengan Chen Jiago yang biasanya netral. Bahkan biksu Tibet bertelinga besar itu akan mundur ketika kakekmu marah. Yang Yunu menggoyangkan kunci mobilnya dengan santai lalu berbalik untuk pergi. Li Yunfei memperhatikan sepupunya pergi dengan mobil, lalu menuntun kudanya dan mengajak Xie Li masuk ke villa untuk berobat. Ia merasa seperti ada seseorang yang mengawasinya dari belakang. Menoleh ke belakang, ia melihat beberapa turis yang lewat, tetapi dengan penglihatannya yang tajam, ia tidak bisa membedakan mana yang merupakan musuh potensial. Diam-diam dia bersumpah bahwa jika para lama itu berani menyakiti keluarganya, dia akan membunuh mereka satu persatu, mengubur mereka satu persatu, sampai mereka tidak berani datang lagi. Setelah meresepkan obat dan mengantar Xie Li pergi, Li Yunfei mengeluarkan rumput dan sayuran dari tempat kecilnya dan memberi makan kuda putih itu. Beberapa hari terakhir, kuda itu tampak kehilangan berat badan, tetapi juga lebih kuat dan lebih tinggi. Calon mertuanya mungkin pandai melatih kuda dan merawatnya dengan baik. Tapal kuda, pelana, dan tali kekang semuanya terpasang dengan benar, dan kuda itu tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan. Besok hari Sabtu, Xie Li mengatakan dia tidak akan pergi selama beberapa hari ke depan sampai kondisinya stabil sebelum kembali bekerja.
Saat pergi hari ini, dia memberi Li Yunfei 10.000 yuan untuk biaya pengobatan. Mengatakan itu adalah tanda terima kasih kecil dan biaya konsultasi yang sesuai dengan kemampuannya. Berharap Li Yunfei tidak keberatan. Entah itu 1 juta atau 10.000, Li Yunfei selalu memberitahu pasiennya bahwa mereka dapat memberikan berapapun yang mereka inginkan untuk konsultasi. Tetapi begitu penyakitnya sembuh, tidak satupun pasien yang menganggapnya enteng. Mereka akan berusaha memberikan jumlah yang meyakinkan sesuai kemampuan mereka. Kuda itu makan dengan lahap, perutnya membuncit, namun ia tetap tidak berhenti makan. Cat Egg berlari masuk dengan gembira, sambil memegang 2 telur bercangkang hijau di tangannya, dan berteriak keras, "Saudara Fua, ayam-ayam kita sudah bertelur. Lihat, semuanya bercangkang hijau. Mereka bertelur 40 atau 50 butir hari ini." Saudara Wood masih mencari di seluruh pegunungan dan ladang. Dia pasti bisa menemukan lebih banyak lagi. Li Yunfei mengambil telur-telur itu dan memperhatikan bahwa semuanya memiliki jejak darah. Ukurannya cukup besar. Hanya sedikit lebih kecil dari telur biasa, yang dianggap besar untuk telur bercangkang hijau. Selain itu, ini adalah telur pertama ayam betina itu, jadi ada kemungkinan mereka akan bertelur hijau dengan ukuran yang sama seperti telur biasa di kemudian hari, asalkan ayam betina itu mendapatkan nutrisi yang cukup. Lumayan, bertelur secepat ini, semua berkat kamu dan Mu Tou. Aku akan memberimu bonus bulan ini. Taruh dulu telur-telur yang kamu temukan di rumah kecil di puncak gunung, dan kita akan menjualnya setelah mengumpulkan 2 atau 3.000 butir, kata Li Yunfei sambil tersenyum. Cat Egg menggaruk kepalanya dan tertawa. Hei, bonus tidak penting. Kau sudah memberiku banyak. Kau bilang gajiku 3.000, tapi kau tidak pernah memberiku kurang dari 5.000 setiap bulan. Bagaimana mungkin aku serakah? Hehe, kalau begini terus, kalau aku menabung selama 2 tahun, aku bisa menikah. Li Yunfei menepuk bahunya dan tertawa. Haha, kamu tidak perlu khawatir soal mendapatkan istri. Saat gadis-gadis cantik yang bekerja di luar kota pulang untuk festival musim semi, aku akan membantumu mencarikan mak comblang. Kamu bisa menikahi siapa saja yang cantik. Jangan khawatir soal uang, aku akan menanggung semuanya untukmu. Cat Egg buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Tidak, tidak. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu membayar pernikahanku? Itu tidak benar. Ayahku bilang, asalkan pernikahan ini terlaksana tahun ini, dia akan membangunkanku rumah baru setelah musim semi. Jika aku tidak punya cukup uang untuk membangun rumah itu, kau harus meminjamkanku uang dulu, kakak. Memangnya kenapa? Cukup beritahu aku sebelumnya jika kau butuh uang, dan aku akan menyisihkan sebagian untukmu. Li Yunfei sedang mengatakan ini ketika dia melihat Li Yunchong mengintip ke halaman. Cat Egg juga melihat Li Yunchong dan langsung berteriak, Kepala besar, apa yang kau lakukan? Kau tidak bisa masuk seenaknya. Sejak kapan kau belajar jongkok di pojok? Kau yang berjongkok di pojok. Seluruh keluargamu berjongkok di pojok. Aku hanya membantu kakak Fua berjaga-jaga dari pencuri. Ngomong-ngomong, sepertinya ada 2 biksu datang ke tempat tuan kedua. Mereka memiliki alis tebal, mata besar, dan janggut lebat, dan mereka sepertinya bukan orang Tionghoan. Mereka menggumamkan banyak omong kosong di pintu, lalu menuntut agar tuan kedua menyerahkan orang itu dengan bahasa Mandarin yang terbata-bata. Semua orang benar-benar bingung. Tuan kedua tampak kesal, jadi dia mendorong pintu dan keluar. Dan tebak apa yang terjadi? Pada akhirnya, sikap kurang ajar Li Yunchong yang biasa muncul kembali. Kepala besar, kalau kau tak mau bicara, pergilah. Jangan menunda pembicaraan serius kita. Biksu apa? Bahasa burung apa? Permainan tebak-tebakan apa? Apakah ini menarik? Li Yunchong menyela pembicaraan tentang rumah begitu ia mulai berbicara, dan ia sedikit tidak senang. Li Yunfei terkekeh. Jika kau membuat kami menebak ini atau itu lagi, kau bisa langsung merangkak dari tanah dan pergi. Li Yunchong menunjuk mereka dan berkata dengan pasrah, kalian berdua benar-benar membosankan. Kalian sama sekali tidak punya selera humor. Baiklah, aku akan terus terang. Setelah guru kedua mendorong pintu hingga terbuka, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menampar mereka berdua, membuat mereka terpental. Mereka mendarat tepat di sungai. Ketika aku berlari untuk melaporkan berita itu, kedua biksu itu masih berenang di air, membuat para pelanggan yang sedang memancing sangat marah hingga mereka mengumpat. 2 biksu? Mereka datang untuk meminta bantuan kakekku? Berapa umur kedua biksu itu? Li Yunfei mengangkat alisnya dan bertanya dengan ekspresi tidak ramah. Ada seorang pria berusia 40-an atau 50-an, sekuat banteng, berjanggut lebat, sangat garang. Beberapa turis wanita dari kota itu menatapnya dengan mata terbelalak. Dari perkenalannya sendiri di pintu masuk, saya rasa namanya seperti kungesang. Yang lainnya berusia 30-an, berteriak-teriak tidak jelas, tidak mengucapkan sepatah kata pun dalam bahasa Mandarin. Dan saya juga tidak tahu namanya, jawab Li Yunchong. Selama bukan biksu Tibet berusia 70 atau 80 tahun itu yang turun tangan secara pribadi, Li Yunfei tidak perlu khawatir. Tepat saat itu, telepon berdering. Itu Luo Peng,
Manajer umum perusahaan investasi pariwisata, menelepon dan mengeluh dengan nada yang sangat frustrasi. Bos, butuh bantuan mendesak. Butuh bantuan mendesak. Dua biksu gila datang ke pusat memancing kami. Entah bagaimana mereka jatuh ke sungai dan tidak mau muncul. Mereka hanya berenang di air, membuat pelanggan kami tidak bisa memancing. Mereka membuat keributan dan menuntut pengembalian uang. Baiklah, saya mengerti. Saya akan segera memeriksanya. Setelah mengatakan itu, Li Yunfei hanya mengunci pintu villa, membiarkan gerbang halaman tidak terkunci, melompat ke atas kudanya, dan menuju ke pusat perikanan. Li Yunchong mengikuti di belakang dengan penuh semangat, mengatakan bahwa dia ingin melihat keseruannya. Dia bahkan mencoba meraih ekor kuda untuk menungganginya, tetapi hampir ditendang oleh Bai Jiahei. Baru kemudian dia menenangkan diri dari rasa takut yang masih tersisa dan berjalan selangkah demi selangkah. Cat Egg tidak terlalu tertarik dengan hal-hal ini, dan karena Li Yunfei tidak memintanya untuk membantu, dia biasanya tidak akan meninggalkan area kerja. Wood sibuk mencari telur di seluruh gunung. Dia tidak mungkin bermalas-malasan. Li Yunfei menunggang kudanya melewati lorong yang dipenuhi kios-kios, menimbulkan decak takjub dari penduduk desa dan wisatawan. Beberapa wisatawan bahkan mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil foto dan membagikannya di media sosial. Ketika kami tiba di pusat pemancingan, suasananya cukup berisik. Hanya ada sekitar 20 pelanggan di pagi hari, tetapi teriakan dan umpatan mereka sangat keras. Kepala Desa Li Tianlai dan akuntan Li Chunyi sama-sama datang. Desa seharusnya memiliki pemimpin peleton milisi untuk mengelola keamanan, tetapi semua orang telah pergi bekerja, dan tidak ada orang yang cocok. Sepupu kepala desa ingin menjadi pemimpin peleton milisi, berharap menerima beberapa subsidi dan gaji, tetapi banyak penduduk desa tidak setuju, dan akhirnya dia tidak mendapatkan posisi tersebut. Biasanya, ketika sesuatu terjadi di desa, kepala desalah yang maju. Situasi hari ini agak istimewa. Orang-orang yang terlibat adalah orang luar, dan mereka tampak berbeda dari orang biasa. Mereka sebenarnya adalah dua biksu dari pegunungan yang terpencil. Mengutuk mereka tidak ada gunanya, dan Anda tidak bisa mengalahkan mereka dalam perkelahian. Selain itu, mereka bersembunyi di dalam air dan tidak akan keluar. Anda tidak bisa begitu saja melompat ke dalam air, bukan? Luo Peng, manajer umum perusahaan investasi pariwisata, berdiri tak berdaya di samping kepala desa, sesekali meminta maaf kepada pelanggan tetap. Para pasien atau keluarga mereka berkumpul di pintu masuk klinik dan berdiri menyaksikan kejadian itu, sementara beberapa orang merasa geli dan mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil gambar. Li Yunfei muncul dengan gagah berani menunggang kuda putih, dan langsung menarik perhatian semua orang. Li Chunqiu, kau tahu apa yang telah kau lakukan? Guruku berkata bahwa jika kau tidak menyerahkan keempat adikku, dia akan turun gunung sendiri untuk menuntut keadilan darimu. Kuil Wudao sudah lama lenyap, dan Lingsu, pendeta Taois tua itu, hanyalah tulang belaka. Mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan terhadap guruku sekarang. Jika kau tidak mengikuti aturan, maka kami pun tidak akan bersikap sopan. Biksu berjenggot berusia 40-an itu memercikan air, berteriak sekuat tenaga, seolah-olah tidak merasa lelah sama sekali. Biksu muda lainnya, yang lebih pendiam, memercikan air lebih banyak lagi, berenang ke sana kemari dengan berbagai cara, sengaja mengaduk permukaan air di pusat perikanan. Ketika pria berjenggot bernama Ku Ngesang melihat Li Yunfei, dia segera berhenti berteriak, membisikkan sesuatu kepada adik laki-lakinya di dalam air, lalu benar-benar memanjat tiang gubuk bambu. Kau Li Yunfei? Ku Ngesang menghalangi jalan kuda putih itu dan berteriak dengan kasar. Suaranya sangat keras dan intonasinya sangat kasar. Saking kerasnya sampai menimbulkan suara berdengung yang berasal dari celah-celah di rumah bambu itu. Kuda putih itu menggoyangkan telinganya, mengeluarkan suara HMPH yang sangat tidak puas, mengangkat kuku depannya, setengah berdiri, dan menginjak kepala biksu itu. Ekspresi Ku Ngesang tetap tidak berubah saat dia berdiri diam, menyaksikan derap kaki kuda yang menghentak. Ketika kuku kuda masih berjarak setengah kaki dari kepalanya, Li Yunfei tiba-tiba menarik kendali, dengan paksa menghentikan momentum kuda yang menuki ke bawah. Kemudian, ia dengan ringan berputar setengah lingkaran, dan kuku kuda mendarat dengan aman di tanah, tanpa menginjak kepala biksu itu. Aku Li Yunfei. Siapa kau? Li Yunfei tetap tanpa ekspresi, berpura-pura tidak tahu latar belakangnya. Secercah keraguan dan kebingungan terpancar di matanya. Namaku Ku Ngesang, dan aku berasal dari biaralan Duo di pegunungan. Awalnya aku ingin meminta bantuan kakekmu, tetapi sayangnya, dia tidak mau menghormati kami. Namun, tidak apa-apa jika aku meminta bantuanmu. Ayo, kita cari tempat terpencil dan kita bicara. Kata biksu berjenggot itu, dan tanpa menunggu persetujuan Li Yunfei, ia melangkah maju dengan sangat agresif, meraih kendali kuda putih itu, dan menarik kuda itu pergi. Menjauh dariku, dan jangan sentuh kudaku, atau kau akan menyesal. Li Yunfei merapatkan kedua kakinya dan sedikit menurunkan pusat gravitasinya. Kuda putih itu mengerti maksudnya dan berdiri diam. Kau memang belum tua, tapi kau punya temperamen yang buruk. Jadi kenapa kalau aku tidak pergi dari sini?
Jadi kenapa kalau aku menyentuh kudamu? Kumensan melotot dan tiba-tiba meninju leher kuda itu. Pukulan itu sangat cepat, bahkan lebih cepat dari yang dibayangkan Li Yunfei, dan tidak ada cara untuk menghentikannya. Dengan bunyi gedebuk yang teredam, kuda putih itu terhuyung beberapa kali, seolah-olah mabuk, dan hampir jatuh. Pada saat yang bersamaan, biksu muda itu tiba-tiba melompat dan menerkam Li Yunfei yang sedang menunggang kuda. Tangannya, seperti cakar hantu, mencengkeram bahu Li Yunfei dengan erat dan menariknya dari kuda. Li Yunfei sangat marah, kilatan membunuh terpancar di matanya. Bahunya dicengkeram erat, terasa sedikit sakit, tetapi dia merasa bisa melepaskan diri dengan sedikit usaha. Namun, ada terlalu banyak orang di sekitarnya, dan dia tidak ingin membongkar terlalu banyak rahasia di depan orang lain. Selain itu, dia tidak perlu memimpin saat ini. Saat ragu-ragu dan berpikir, Li Yunfei jatuh ke tanah, lalu biksu muda itu meraih lehernya dan mengangkatnya. Li Chunqiu, serahkan keempat adikku sekarang juga, atau aku akan membunuh cucumu. Sebelum tiba, Kumensan telah menyelidiki secara menyeluruh situasi kerabat dan teman-teman Li Yunfei. Begitu berhasil, dia berteriak keras ke arah klinik, mengancam Li Chunqiu. Li Chunqiu muncul di hadapan mereka tanpa disadari. Dengan tenang berkata, "Jangan membuat keributan, aku di sini. Bebaskan cucuku, dan aku akan memberi kalian kesempatan untuk hidup. Jika tidak, bahkan jika biksu Tibet bertelinga besar itu datang, dia tidak akan bisa menyelamatkan kalian." Suasananya tegang dan siap meledak kapan saja. Penampilan aneh Li Chunqiu mengejutkan Kumensan, yang mundur 3 atau 4 langkah. Biksu muda itu juga sangat gugup sehingga tubuhnya kaku, dan dia mundur selangkah demi selangkah. Seperti tikus yang melihat kucing, merasa tak berdaya seolah-olah dia sedang menjadi sasaran musuh alami. Li Yunfei, yang ditawan, dapat dengan jelas merasakan perubahan pada tubuh biksu muda itu. Dalam ketakutan yang luar biasa, biksu itu bahkan kehilangan ketenangannya untuk sesaat. Jika biksu muda itu melawan saat ini, Li Yunfei memiliki 100 cara untuk menundukkannya. Namun, setelah membunuh 4 orang, sekaranglah saatnya untuk menunjukkan kelemahan dan membersihkan nama baik. Orang lemah selalu diabaikan dan diremehkan. Tidak ada yang akan terlalu memperhatikan orang yang lemah. Kau, bagaimana kau bisa keluar? Aku hanya ingin mencari keempat adikku. Kumensan ketakutan melihat gerakan aneh Li Chunqiu. Bahasa Mandarinnya memang tidak terlalu bagus, dan saat ini ia berbicara lebih terbata-bata lagi. Aku, Li Chunqiu, tidak perlu menjelaskan kepada siapapun. Kalau aku tidak melihatnya, ya sudah. Sekarang aku akan menghitung sampai 3. Jika kau tidak melepaskan cucuku dalam 3 hitungan, jangan salahkan kami jika kami melukaimu. 3. Li Chunqiu sangat mendominasi. Setelah menyampaikan maksudnya, dia mulai menghitung. Cucumu ada di tangan kami. Mengapa kami harus mendengarkanmu? Jangan tidak masuk akal. Jika kabar ini sampai ke dunia bawah, reputasimu akan hancur. 2. Kata Li Chunqiu tanpa ekspresi. Jangan memancingku terlalu jauh. Jika kau melakukannya, kita akan bertarung sampai mati. 1. Ekspresi Li Chunqiu seketika berubah menjadi penuh amarah, tajam seperti pisau, pakaian kain kasarnya berkibar dan berdesir bahkan tanpa angin. Orang awam mungkin mengira itu hanya angin atau ilusi, tetapi kedua biksu itu ketakutan dan berteriak bersamaan, "Kami akan membebaskan mereka, kami akan membebaskan mereka. Pasti ada kesalahpahaman. Kami akan segera kembali ke gunung dan menjelaskan kepada guru kami." Sambil berbicara, biksu muda itu melepaskan Li Yunfei. Li Yunfei mengeluarkan beberapa suara adu yang berlebihan, tidak repot-repot membersihkan kotoran dari tubuhnya, tetapi malah buru-buru memeriksa luka kuda putih itu. Ada bekas kepalan tangan di lehernya, dengan beberapa memar, yang membuatnya berwarna kebiruan ungu. "Kau tidak boleh pergi. Bayar kudaku. Lihat pria berjanggut lebat ini. Dia tidak masuk akal dan melukai kudaku. Kau tidak boleh pergi sampai dia membayarnya." Teriak Li Yunfei, bertingkah seperti anak manja. Kedua biksu itu telah mundur lebih dari 10 langkah. Mendengar teriakan Li Yunfei, sedikit rasa jijik terlintas di mata mereka, tetapi mereka mundur lebih cepat lagi. "Tunggu." Li Chunqiu, yang tampak sangat menyayangi cucunya, menunjuk kuda putih itu dan berkata, "Kau melukai kuda itu, mengancam nyawa cucuku, dan pergi begitu saja tanpa memberikan penjelasan. Kau menunjukkan rasa hormat yang terlalu sedikit padaku, Li. Potong salah satu jarimu, dan aku akan membiarkanmu pergi. Jika tidak, kau tahu konsekuensinya." Kilatan amarah melintas di mata kedua biksu itu, tetapi mereka tidak banyak bicara. Yang mengejutkan semua orang, mereka mengertakkan gigi dan masing-masing mematahkan jari kelingking mereka. Dengan bunyi jepretan, jari-jari kelingking itu terpelintir dan patah. Setelah pecahan-pecahan itu hancur, kedua biksu itu tetap tenang, tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Sebagai perbandingan, Li Yunfei tampak benar-benar pengecut. "Apakah itu sudah cukup, Senior Li Chunqiu?" tanya biksu berjenggot itu dengan nada kesal. "Pergi."
Jangan sampai aku melihatmu lagi. Kembali dan beritahu biksu Tibet bertelinga besar itu bahwa seseorang akan membalas dendam padanya atas apa yang terjadi di kuil Wudao waktu itu. Karena umurmu tidak banyak lagi, berhentilah turun gunung dan membuat masalah. Jika kau membuatku marah, aku akan menyerbu kuil Lan 2MU sendiri, kata Li Chunqiu dengan sangat sopan. Ekspresi ketakutan terlintas di wajah kedua biksu itu. Mereka berbalik dan pergi, berjalan terburu-buru dan dengan penampilan yang acak-acakan. Kepala desa Li Tianlai menyeka keringat dingin dari dahinya, merasa sedikit bersalah. Ia ingin memuji keberanian lelaki tua itu, tetapi tenggorokannya kering, dan ia membuka mulutnya tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Li Chunyi selalu takut pada kakak keduanya sejak kecil, campuran antara rasa hormat dan takut. Dia menghela napas dan tidak berkata apa-apa. Dia tahu lingkaran pergaulan kakak keduanya rumit, dan dia pernah menanyakannya karena penasaran sebelumnya. Tetapi tidak membuahkan hasil, jadi dia berhenti bertanya tentang hal itu. Keluarga pasien di sekitar mereka kemudian menyadari bahwa Dr. Li begitu mendominasi dan tampaknya memiliki keterampilan bela diri yang cukup hebat. Sampai-sampai menakut-nakuti dua biksu bertubuh besar? Hanya saja cucu Dr. Li agak lemah. Dia tidak hanya tidak bisa mengalahkan para biksu, tetapi dia juga punya waktu luang untuk mengkhawatirkan kuda itu. Kakek, kenapa kakek membiarkan biksu itu pergi? Setidaknya biarkan aku memukulnya beberapa kali untuk melampiaskan amarahku, kan? Li Yunfei memutuskan untuk berpura-pura bodoh sampai akhir. Bertingkah semaunya sebisa mungkin. Masuk sini, aku ada yang ingin kukatakan padamu. Li Chunqiu menatap cucunya dengan tajam, membalikkan badan, dan berjalan kembali ke klinik dengan wajah tegas. Li Yunfei mengikat kudanya dengan lesu, seolah-olah dia tahu dia akan dimarahi, dan dengan enggan memasuki klinik. Banyak keluarga pasien dengan penasaran menempelkan telinga mereka ke pintu klinik, ingin sekali mendengar bagaimana Dr. Li akan mendisiplinkan cucunya. Namun, mereka kecewa, klinik itu sunyi senyap, dan kemarahan yang diharapkan tidak terjadi. Di halaman, kakek dan cucunya duduk di kursi berjemur di bawah sinar matahari. Di antara kedua kursi itu ada teko teh kecil, menyeduh secangkir teh harum, aromanya tercium di udara. Li Yunfei menuangkan secangkir untuk kakeknya terlebih dahulu, lalu menuangkan satu untuk dirinya sendiri, mencicipi rasanya. Ada apa? Kau sudah belajar untuk tidak terlalu menonjol sekarang? Atau kau takut sekarang? Kau tidak bisa berpura-pura menjadi pengecut seperti ini, kan? Bertindak terlalu jauh hanya akan menimbulkan kecurigaan. Li Chunqiu menyesap tehnya, tampaknya suasana hatinya membaik. Li Yunfei tertawa dan berkata, "Hehe, untuk apa aku berpura-pura? Apa yang aku takutkan? Hanya saja kau tidak memberitahuku tentang situasi di kuil Lan Duo. Aku tidak tahu seberapa kuat biksu Tibet bertelinga besar itu atau berapa banyak murid yang dimilikinya. Bagaimana jika dia terus membuat masalah bagi keluarga kita setiap hari? Aku tidak takut pada diriku sendiri. Tetapi aku takut keluargaku akan terancam oleh mereka. Aku tidak melihat rasa takut dalam dirimu. Jika kau takut, mengapa kau membunuh 4 murid mereka? Aku berdiri di tepi kolam itu lama sekali dan tidak mengerti bagaimana kau bisa menenggelamkan mereka di sana. Kolam kita adalah tempat yang bagus. Jangan menaruh beberapa mayat di dalamnya dan membuat airnya bau, itu akan membuat orang jijik seumur hidup. Apakah ikan di kolam itu masih bisa dimakan? Apakah akar teratai yang kita tanam masih bisa dimakan? Yang paling mengkhawatirkan adalah begitu mayat-mayat itu membengkak. Mereka akan mengapung ke permukaan, tidak peduli seberapa besar batu yang kau gunakan atau seberapa erat kau mengikatnya. Kau tidak berpengalaman sepertiku dalam menangani mayat. Kata-kata Li Chunqiu mengejutkan Li Yunfei. Kakek, apa yang kakek bicarakan? Kapan aku menenggelamkan mayat di kolam itu? Apakah mayat bisa ditenggelamkan di sana? Terlalu dangkal. Kalau aku yang menaruh mayat di sana, aku akan memilih. Kakek. Meskipun kita keluarga, kakek tidak bisa menuduhku melakukan pembunuhan secara salah, kan? Aku tidak tahu apa-apa tentang 4 orang atau 8 orang. Ketika kebohongan hampir terbongkar, reaksi pertama seseorang adalah mencoba menutupinya. Li Chunqiu membanting tangannya ke sandaran kursi dan meraung. HMPH, sampai kapan kau akan terus berbohong padaku? Keempat orang itu sudah berkeliaran di sekitar desa selama berhari-hari, dan aku mengikuti mereka sepanjang waktu. Mengapa mereka tidak menghilang beberapa hari yang lalu? Bagaimana mungkin mereka lenyap tanpa jejak begitu memasuki pertanian kecilmu? Aku hanya buang air kecil, dan yang tersisa hanyalah kau mengepel lantai di halaman. Mengapa kau mengepel lantai di tengah malam bukannya tidur? Mengapa kau mengganti ubin lantai? Ubin baru tidak cocok dengan yang lama. Tidakkah kau lihat? Karena dia belum melihatnya dengan mata kepala sendiri, Li Yunfei tidak akan pernah mengakuinya hehe. Itu hanya kecurigaan tanpa bukti. Aku mengepel lantai karena mau buang air kecil di sana. Dan aku tidak bisa tidur di malam hari. Tiba-tiba aku memikirkannya, dan semakin aku memikirkannya, semakin aku tidak bisa tidur, jadi aku bangun dan mengepel lantai. Setelah membersihkannya, aku malah tertidur. Aku mencarinya di internet,
dan mungkin itu gangguan obsesif-kompulsif, yang sama seperti yang kau pikirkan. Li Chunqiu melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, baiklah, kau boleh menyangkalnya jika mau, tetapi bisakah kau menjamin bahwa petunjuk tentang keempat orang itu tidak akan pernah terungkap? Li Yunfei melirik ke langit dan berkata dengan tenang, jika hujan turun lagi, bahkan para dewa pun tidak akan dapat menemukan jejak mereka memasuki pertanian kecil ini. Bagaimanapun, kakek, kau harus percaya padaku. Sialan, aku tidak percaya padamu. Pergi sana. Karena kau tidak memberitahuku apa-apa, jangan ganggu aku jika terjadi sesuatu. Asalkan kau tidak menimbulkan masalah, dan orang-orang dari Biaralanda berani membuat masalah lagi, aku sendiri akan pergi ke pegunungan untuk mencari biksu Tibet bertelinga besar itu dan meregangkan ototku. Setelah mengatakan itu, kakek Li mengambil cangkir tehnya dan naik ke atas untuk berlatih bela diri. Ia memiliki waktu tetap untuk berlatih setiap hari, dan ia tidak menemui pasien selama waktu latihannya. Tepat ketika pintu hampir tertutup, Tuan Tuali menjulurkan kepalanya lagi dan memanggilnya. Hei, ambilkan aku air lagi, airku sudah habis. Baiklah, aku akan memperhatikan waktu. Li Yunfei menghabiskan tehnya tanpa mendongak. Dia pergi ke dapur untuk melihat sayuran apa yang dibutuhkan kedua orang tua itu, agar bisa dibawanya bersama air besok. Ia hanya memberi makan keluarganya sayuran dari dimensi ruangnya. Ia percaya bahwa jika ia tidak berbagi hal-hal baik dengan keluarganya sendiri, mereka akan mengalami mimpi buruk. Misalnya, sepupunya yang Yunus senang meminta buah kepadanya karena setelah makan buah yang tumbuh di dimensi ruangnya, buah asli terasa tidak enak. Saat meninggalkan rumah kakeknya, Li Yunfei berpura-pura sedih, cemberut seolah-olah baru saja dimarahi dan masih merasa tersinggung. Mengabaikan salam dari keluarga pasien, ia menuntun kuda putih itu menuju villa. Orang-orang itu terkekeh di belakangnya, mengatakan bahwa dokter muda itu masih anak-anak, dan setelah dipukuli oleh kedua biksu itu, dia mungkin masih merajuk. Mereka juga mengatakan bahwa dokter tua itu benar-benar luar biasa, mahir dalam pengobatan dan seni bela diri. Tidak heran dia bisa menyembuhkan begitu banyak orang. Li Yunchong dan Luo Peng sedang mengobrol di sudut ruangan. Sambil menunjuk sosok Li Yunfei yang tampak sedih, mereka berkata, jangan tertipu oleh penampilannya yang menyedihkan. Dia pasti berpura-pura. Aku mengenalnya sejak kecil, dan aku belum pernah melihatnya menderita. Kedua biksu itu akan mendapat masalah. Kurasa dia akan menghampiri mereka dan melumpuhkan mereka, yang mana itu akan menjadi masalah terkecilnya. Luo Peng menggelengkan kepalanya dan berkata, mustahil. Aku dan Li Yunfei sekamar selama 4 tahun kuliah. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalnya? Dia tidak pernah berkelahi di sekolah. Yah, tidak sering. Bahkan jika dia berkelahi, dia tidak pernah sampai habis-habisan. Bagaimana mungkin dia sekejam yang kau gambarkan? Hehe, kalau kau tidak percaya, baiklah. Aku akan mengikutinya dan melihat bagaimana dia membalas dendam. Kata Li Yunchong, lalu berlari sebentar, menyusul Li Yunfei. Apa yang kau lakukan di sini? Apa kau datang untuk melihatku dalam kesulitan? Apa kau dipukuli? Tanya Li Yunfei tanpa mendongak. Berhentilah berpura-pura. Katakan padaku rencanamu. Apakah kau akan melempar batu bata atau kapur? Atau kau berencana menggunakan senapan? Bukan keduanya? Kau tidak benar-benar ingin menabrak mereka dengan mobilmu, kan? Tanya Li Yunchong dengan terkejut. Jangan ganggu aku mau kembali tidur. Dari mana datangnya semua kebencian ini? Pikiranmu terlalu gelap. Li Yunfei berpikir, dia sudah membunuh 4 orang, dan 2 orang ini sengaja dikirim kembali oleh kakeknya untuk menyampaikan pesan. Dia seharusnya mengampuni mereka kali ini. Terlebih lagi, dilihat dari kata-kata kakeknya, tampaknya ada lebih dari sekadar 2 biksu ini yang sedang menyelidiki. Seharusnya ada musuh lain yang bersembunyi di balik bayangan. Dia harus mengamati sejenak sebelum mengambil keputusan lebih lanjut. Li Yunfei sudah mengambil keputusan. Besok, dia berencana mengadakan jamuan makan untuk teman-temannya, mengundang mereka untuk mencicipi telur rebus hijau yang baru dipanggang, akar teratai segar dari sungai, dan menjalani beberapa hari sebagai petani biasa, mengesampingkan dendam dunia bela diri dan mempermainkan orang-orang yang diam-diam mengawasinya. Sore itu, Li Yunfei menelepon Hu Dahai, Xie Kang, Tian Enyu, Yao Liwen, dan Yu Jun. Dia juga menelepon San Guosong. Tetapi Tuan San terlalu sibuk dan mengatakan bahwa dia sedang berada di Jepang untuk memeriksa daging sapi Sichuan dan tidak akan kembali selama beberapa hari. Melihat bahwa Li Yunfei benar-benar tidak menganggap serius apa yang baru saja terjadi, Li Yunchong agak bingung, tetapi tidak dapat menyelidikinya, hanya berasumsi bahwa Li Yunfei telah berubah temperamen. Dia telah dipukuli, namun bahkan tidak berpikir untuk membalas dendam. Apakah otaknya rusak? Malam itu, Yang Yunu mengantar Mau Mau dan Tong Tong pulang. Baru kemudian Li Yunchong menyadari bahwa mobil Longhorn telah dibawa pergi. Tak heran jika kedua biksu aneh itu tidak dibunuh di tempat. Li Yunfei tidak punya waktu untuk memperhatikan spekulasi jahat teman-temannya, karena dia sudah dipeluk erat oleh 2 anak. Mau berbicara lebih dulu paman,
Aku melihat banyak orang berjualan sayur dan buah di pinggir jalan. Bolehkah kita bolos sekolah besok dan berjualan di pinggir jalan juga? Aku ingin menghasilkan banyak uang untuk membeli mobil sungguhan. Mobil besar ini. Sambil berbicara, Mau menggesturing dengan tangannya, menggambar lingkaran besar, seolah-olah mobil dalam imajinasinya beberapa kali lebih besar daripada model mobilnya, yang sudah cukup luar biasa. Tong-tong menggoyangkan kakinya dan berteriak, "Paman, aku juga mau, aku juga mau." Adapun alasannya, dia terlalu malas untuk mengarang. Dia hanya ingin membantu mendirikan kios untuk menjual buah dan sayur. Sebelum Li Yunfei sempat setuju, kedua anak itu sudah memasang taruhan dengan penuh antusias. Ayo kita adakan kompetisi. Siapa yang menghasilkan lebih banyak uang akan menjadi pemenangnya. Yang kalah harus membelikan pemenangnya kerupuk beras rasa mint. Kedua anak itu membuat sumpah dengan bertepuk tangan di depan Li Yunfei, dan begitulah keputusan itu diambil. Sayuran dan buah-buahan kami tidak perlu Anda membuat kios untuk berjualan. Semuanya sudah dikontrakkan kepada para pedagang. Harganya minimal 10 yuan per pon. Anda sebelum Li Yunfei selesai berbicara, kedua anak itu duduk di tanah dan mulai menangis. Seolah-olah mereka tidak akan bangun kecuali diizinkan berjualan sayuran. Yang Yuno menutup mulutnya dan terkekeh sendiri. Melihat kedua anak itu benar-benar menangis, dia mencoba menghibur mereka. Berkata, anak-anak hanya penasaran. Biarkan saja mereka bermain. Biarkan mereka melakukan apapun yang mereka mau. Berapa banyak buah dan sayuran yang mungkin mereka buang? Li Yunfei tidak punya pilihan selain berkompromi. Baiklah. Aku akan mengundang beberapa teman untuk makan malam besok, jadi kalian berdua tidak perlu merepotkanku. Bangunlah pagi-pagi besok, dan jika kalian ingin menjual sesuatu, aku akan menyuruh para pekerja mengambilnya untuk kalian. Kau harus menepati janjimu, bukan untuk 100 tahun. Kedua anak itu melompat dari tanah, bahkan tidak berjanji dengan jari kelingking, dan lari setelah mengatakan itu. Melihat tatapan puas di mata mereka, tidak ada tanda-tanda mereka benar-benar menangis. Yang Yuno ikut tertawa, tidak menganggap ada yang salah dengan anak-anak yang sesekali bermain-main kecil. Namun, ketika dia melihat luka tinju di leher Bai Ma, dia tidak bisa tertawa lagi. Sepupu. Bagaimana Bai Jiahei bisa terluka? Siapa yang memukulnya? Ada bekas pukulan sebesar ini. Yang Yuno mengelus kepala kuda itu, hatinya terasa sangat sakit hingga hampir menangis. Li Yunfei sudah memberi bayi itu air dari mata air angkasa setelah kejadian itu, tetapi memar di bawah kulitnya tidak kunjung hilang. Melihat keadaan sepupunya yang panik, dia segera menjelaskan, itu 2 biksu atau lama dari Kuilan Duo. Mereka memukul kuda putih itu, menangkapku, dan mengancam kakek. Pada akhirnya, begitu kakek muncul, mereka sangat ketakutan sehingga mereka melepaskanku dan bahkan memotong salah satu jari mereka, mengatakan bahwa mereka akan kembali untuk melapor kepada biksu Tibet bertelinga besar. Sialan, Bai Jiahei sangat cantik, dan mereka masih tega menyakitinya. Jika aku bertemu mereka lagi, aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Yang Yuno mengepalkan tinju kecilnya. Wajahnya memerah karena marah. Li Yunfei mencubit pipinya untuk menghiburnya, dan secara pribadi memasak makanan untuknya guna meredakan amarahnya. Namun, diam-diam dia setuju dengan sudut pandangnya. Jika mereka bertemu dengan kedua lama itu dalam keadaan yang tepat, mereka pasti akan menyesalinya. Dia sama sekali tidak menyangka idenya akan terwujud secepat itu. Malam itu juga, 2 pria botak melompat masuk ke vilanya. Suara sekecil apapun membuat Gold Coin dan Chopper Coin waspada, dan kali ini mereka tidak mengecewakan Li Yunfei. Meskipun mereka berada di luar halaman villa, mereka tetap berdiri di gerbang, menggonggong liar ke arah halaman. Li Yunfei langsung terbangun. Melihat keluar jendela, dia melihat 2 pria botak dengan wajah tertutup. Perawakan dan cara berjalan mereka hampir identik dengan orang-orang lain di biara Landa. Bajingan, kakek sudah membebaskan kalian, dan kalian masih berani mencari kematian. Li Yunfei sangat marah. Dia segera mengenakan celana dalam dan sandalnya, membuka pintu, dan bergegas ke halaman. Dorje, apakah anak ini yang menyebabkan kau dan kakakmu kehilangan jari pada saat yang bersamaan? Lihat bagaimana aku akan membalas dendam, mematahkan lehernya terlalu ringan. Suara seorang pemuda mencibir dingin. Dia sama sekali tidak menganggap serius Li Yunfei ketika melihatnya bergegas keluar. Seorang biksu muda lain yang muncul di siang hari berkata dingin, tepat pada waktunya. Mematahkan lehernya sekaligus akan terlalu mudah baginya. Aku akan melakukannya sendiri, mengiris dagingnya sepotong demi sepotong untuk membalas dendam atas jariku yang terputus. Kakak tertuaku kembali untuk melapor kepada guru, jadi kami hanya bisa datang pada saat ini. Jika orang ini tidak mati, bagaimana mungkin si iblis tua Li Chunqiu marah? Dan jika Li Chunqiu tidak marah, bagaimana mungkin dia membuat guru marah? HMPH, dia tidak tahu betapa dahsyatnya kekuatan guru. Dia pikir guru masih berada di level yang sama seperti dulu. Dia sangat salah. Lama bernama Dorje berbicara bahasa Mandarin dengan sangat buruk, namun ia menyelesaikan ucapannya dengan nada kaku. Kedinginan yang mengejek terpancar dari matanya saat ia melirik Li Yunfei,
hanya untuk terkejut mendapati Li Yunfei tanpa ekspresi, tidak menunjukkan rasa takut yang ia tunjukkan sepanjang hari. Hah? Apakah ia ketakutan setengah mati? Memikirkan hal ini, Dorje mengeluarkan pisau Tibet, menggunakan jarinya yang terputus untuk menarik sarungnya, dan memutar pisau yang berkilauan di tangannya, perlahan mendekati Li Yunfei. Bodoh! Li Yunfei tiba-tiba bergerak, bergegas ke sisi Duoji secepat kilat, lalu menghilang seperti embusan angin tanpa menyentuh Duoji, yang lenyap dari tempatnya. Lama lainnya yang mengikuti dari dekat merasa ketakutan dan segera mengucapkan doa aneh, yang berarti bahwa ia telah bertemu dengan iblis dan memohon perlindungan para dewa. Jika ia cukup beruntung untuk lolos, ia akan mempersembahkan semua harta miliknya kepada para dewa. Sayangnya, sebelum ia menyelesaikan doanya, pemandangan tiba-tiba berubah, dan ia mendapati dirinya berada di dunia hijau yang aneh. Dorje berada tepat di sampingnya, sama-sama ketakutan, berlutut di tanah dan bersujud berulang kali. Tampaknya juga ketakutan oleh keajaiban yang tiba-tiba itu. Membunuh seseorang di luar membutuhkan pembersihan darah, yang terlalu merepotkan. Di sini, dalam kesunyian total, adalah tempat yang sempurna untuk membunuh dan menyembunyikan mayat. Yang terpenting, aku baru saja menanam beberapa bunga liar, dan aku khawatir tanahnya mungkin tidak cukup subur. Jadi aku butuh kau untuk menyuburkannya, kata roh Li Yunfei dengan tenang, berdiri di udara. Ya Tuhan, ampunilah kami. Ya Tuhan, kami salah. Kedua lama itu berlutut dan memohon belas kasihan dengan nada aneh. Ketika mereka melihat Li Yunfei melayang di udara, mereka tidak berpikir lagi. Dewa? Di ruang kecil ini, akulah dewanya, kata Li Yunfei, lalu menampar ke bawah, membentuk cahaya dan bayangan berbentuk telapak tangan yang sangat besar dan langsung membunuh kedua lama jahat itu. Kemudian, dengan menggunakan metode yang sama, mereka menguburnya di ruang terbuka di sisi lain bukit, tempat bunga-bunga liar telah ditanam dan mekar dengan sangat indah. Li Yunfei sangat puas dengan caranya kali ini, karena ia tidak meninggalkan jejak yang perlu dibersihkan. Kedua orang itu lenyap begitu saja. Bahkan koin emas dan tembaga yang menjaga pintu pun berhenti menggonggong, hanya mengeluarkan beberapa rengekan bingung, tidak mengerti bagaimana bau dan suara dari beberapa saat sebelumnya menghilang begitu tiba-tiba. Karena kedua orang itu ingin mencelakai Li Yunfei dengan tegas memutus sumber bahaya tersebut. Kali ini ia tidak memiliki beban psikologis dan benar-benar tidur hingga subuh. Ia hanya terbangun karena panggilan telepon dan dengan enggan bangun untuk membuka pintu. Tong-Tong dan Mao-Mao bergegas masuk dengan penuh semangat, masing-masing membawa keranjang kecil. Bahkan sebelum mereka sampai, mereka berteriak, "Paman, ikutlah kami memetik sayuran. Jika Paman tidak datang, para pekerja tidak akan membantu kami memetiknya." Sepupu Li Qingmu berdiri canggung di depan pintu, memasukkan ponselnya ke dalam saku. Kedua anak itu baru saja menggunakan ponselnya untuk menelepon nomor Li Yunfei, yang membangunkan Li Yunfei. Li Yunfei menggosok matanya dan tertawa. Kalian berdua bocah nakal membuatku begadang. Kakakmu Tou, sampaikan saja pada para pekerja atas nama mereka. Mereka semua berada di pihak yang sama. Semua orang mengerti. Tidak ada pekerja yang membangkang. Beritahu aku saat kau kembali, dan aku akan mengurus mereka untukmu. Sebaiknya kau yang mengatakannya. Tidak pantas bagiku untuk melakukannya, kata Li Yunfei sambil tersenyum malu-malu. Li Yunfei tidak punya pilihan lain selain membawa kedua anak itu ke kebun sayur, mencari para pekerja yang sedang bertugas, dan meminta mereka membantu memetik beberapa sayuran untuk kedua anak itu. Sedikit dari setiap jenis, secukupnya untuk mereka mendirikan kios mereka. Setelah menjelaskan semua itu, Li Yunfei masih harus kembali menggali akar teratai. Saat itu masih pagi, dan airnya agak dingin. Karena airnya belum dikeringkan, dia bahkan harus mencelupkan kepalanya ke dalam air untuk menggali seluruh akar teratai. Meskipun tubuh Li Yunfei kebal terhadap panas dan dingin, dia tetap merasa cukup terganggu setelah menggali lebih dari selusin akar teratai. Jika itu untuk dimakan keluarganya sendiri, dia bisa saja menggalinya di tempat tinggalnya yang kecil. Tetapi menjualnya kepada orang asing dengan akar teratai yang kaya akan energi spiritual ini sudah dianggap sebagai kemewahan. Kakek Li Chunqiu berjalan-jalan di sekitar kolam untuk beberapa saat. Melihat cucunya benar-benar menggali akar teratai dan bukan hanya membuang mayat ke kolam di pagi hari, ia pergi dengan ekspresi aneh. Ia tidak mengatakan apapun kepada Li Yunfei, karena takut menambah beban psikologis cucunya. Tak lama kemudian, Li Yunfei membawa 20 atau 30 akar teratai, masing-masing seindah lengan giok seorang wanita, ke darat. Kemudian ia membantu kedua anak itu mendirikan 2 kios di depan gerbang besi, merasa bahwa tugasnya telah selesai. Namun, ada sesuatu yang terasa kurang baru setelah seorang penduduk desa yang lewat mengingatkannya. Ia menyadari bahwa tanpa timbangan, bagaimana kedua anak itu akan menimbang akar teratai untuk pelanggan? Maka ia pergi ke desa dan meminjam 2 nampan untuk menimbang buah-buahan. Ketika ia kembali, ia melihat bahwa kedua kios sudah penuh dengan sayuran dan buah-buahan, dan bahkan lebih dari 10 buah semangka kecil yang akan dipanen telah dipetik dari masing-masing kios. Buah-buahan itu adalah apel, delima, kesemek,
jeruk, dan lain-lain, yang ditanam oleh keluarga Li Yunfei di lereng bukit. Semuanya diairi dengan air mata air luar angkasa, dan rasanya jauh lebih enak daripada buah-buahan lokal lainnya. Tian Mu, pemilik kebun Fuman, berteriak bahwa dia ingin membelinya seharga 100 yuan per buah. Sebelum Li Yunfei dapat menyetujui secara resmi, dua anak nakal mendirikan kios untuk menjualnya seharga 10 yuan per buah. Dilihat dari ucapan anak-anak itu, mereka tampaknya menganggap harga itu terlalu tinggi dan takut tidak akan bisa menjualnya. Benar saja, kedua anak itu baru saja mendirikan usaha mereka ketika pelanggan mulai berdatangan. Kelompok turis pertama, berdua atau bertiga, berjalan dari kota. Kelompok di depan menganggap buah dan sayuran yang dipajang anak-anak itu sangat segar dan warnanya sangat menggoda. Jadi mereka datang untuk menanyakan harganya. Kelompok pelanggan pertama adalah pasangan muda dengan seorang anak laki-laki berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Anak laki-laki itu menunjuk buah delima merah sebesar kepalan tangan dan dengan gembira berseru, "Ibu, ibu, aku suka makan buah delima. Buah delima ini besar sekali. Lebih besar dari yang pernah kulihat sebelumnya." Warga kota sering merasa lebih unggul ketika mengunjungi pedesaan. Melihat putranya menyukainya, sang ibu bertanya, "Nak, berapa harga buah delima ini?" "Paman saya bilang semuanya di sini harganya 10 yuan per pon." Tongtong menundukkan kepalanya sedikit dengan rasa bersalah dan menyebutkan harga kepada gelombang pertama pelanggannya. "Apa? 10 yuan per pon? Lebih mahal daripada di supermarket. Anak ini, di usia semuda ini, sudah belajar menipu pelanggan. Ayo kita beli di toko lain. Lebih baik kita membuang uangnya ke sungai daripada memberikannya kepada penipu kecil yang tidak berperasaan ini," kata ibu muda itu sambil menarik anaknya dengan marah. Ayah anak itu, meskipun relatif tenang, berkata dengan sedikit ketidakpuasan, "Teman kecilku, buah delima di supermarket harganya hanya 7 atau 8 yuan per pon, sedangkan yang di kota hanya 5 yuan. Kalau kamu menjualnya seharga 10 yuan, tidak akan ada yang membelinya. Buah delima itu satu hal, perbedaannya tidak terlalu besar, tetapi apakah kamu akan menjual semangka kecil dan murah seperti itu seharga 10 yuan per pon?" Tongtong tersipu dan cemberut, lalu berkata, "Paman saya bilang bahwa sayuran dan buah-buahan kami enak dan berkualitas sangat baik. Itulah sebabnya harganya mahal. Selain itu, buah-buahan dan semangka biasanya dijual seharga 100 yuan per jin, tetapi dia hanya setuju menurunkan harga hari ini karena kami mendirikan kios untuk bermain." "Apa? Biasanya 100 pound? Apa kau pikir kami bodoh?" Ayah anak itu kehilangan kendali, bertanya dengan tajam sebelum berbalik dan pergi. Namun, ketika saya sampai di kios mau-mau, karena penasaran, saya bertanya lagi tentang harganya, dan jawabannya serupa. Hanya saja paman diganti menjadi paman dari pihak ibu. Setelah rombongan pelanggan pergi, kedua anak itu saling memandang dan melihat rasa bersalah dan kegelisahan di mata masing-masing. Kelompok pelanggan kedua terdiri dari 2 pria dan 2 wanita, 4 orang lanjut usia. Pakaian dan tingkah laku mereka cukup luar biasa. Mereka berambut putih tetapi berwajah awet muda dan terawat dengan baik. Mereka memegang kamera profesional atau ponsel ringan dengan kamera di tangan mereka, dan mereka tampak sangat menikmati waktu mereka. "Hehe, nak, kamu jual apa? Enak ya?" Seorang wanita tua yang baik hati membungkuk dan berdiri di depan kios Tongtong, bertanya dengan nada menggoda. "Halo, nenek, semua barang di sini dijual, tapi harganya sangat mahal," kata Tongtong dengan sopan, menenangkan diri dan mengangkat kepalanya. Setelah mendengar itu, wanita tua itu menjadi semakin penasaran dan bertanya sambil tersenyum. "Oh, seberapa mahal harganya? Benarkah sayuran dan buah-buahan biasa bisa dijual seharga emas? Paman saya menyuruh saya berjualan seperti ini, dan katanya kalau harganya terlalu murah, kami tidak boleh membuka kios. Ini dan ini semua dijual seharga 10 yuan per pon." Tongtong menunjuk ke bagian sayuran dan buah-buahan dan menjelaskan harga-harga itu lagi dengan perasaan tak berdaya. "Astaga, 10 yuan per pon, itu benar-benar tidak murah. Pamanmu pasti orang yang serakah." Wanita tua itu berpura-pura terkejut, tidak seperti pasangan muda sebelumnya yang melontarkan komentar sarkastik. "Pamanku sama sekali tidak serakah. Dia orang yang sangat baik." Tongtong marah ketika mendengar seseorang mengatakan hal buruk tentang Li Yunfei. Dia cemberut dan berkata, "Jika menurutmu terlalu mahal, aku bisa memberimu sedikit untuk dicoba. Tetapi aku tidak akan senang jika kamu mengatakan hal buruk tentang pamanku." Sambil berbicara, Tongtong mengeluarkan beberapa kurma merah segar dari saku kecilnya. Kurma-kurma ini berasal dari hutan buah campuran di balik lereng bukit. Kurma-kurma itu kecil, panjang, dan tipis, seperti ibu jari, dengan ujung yang runcing. 3 orang lanjut usia di sebelahnya tersenyum dan mengambil beberapa foto Tongtong karena ekspresinya yang menggemaskan. Ketika mereka melihat bahwa tangannya yang terulur kecil, mereka menawarkan beberapa kurma merah segar untuk dicicipi, yang langsung diterima Tongtong sambil tersenyum. Namun setelah memasukkan segenggam kurma ke dalam mulut mereka dan mengunyah beberapa kali, para lansia itu langsung takjub.
Mereka belum pernah makan kurma sana itu seumur hidup mereka. Kurma itu manis, dengan biji kecil dan banyak daging buah, dan sangat harum meskipun dikunyah berulang kali. Mereka enggan menelannya, tetapi ada daya hisap di tenggorokan mereka. Tanpa disadari, satu buah kurma telah tertelan, hanya menyisakan biji kurma di mulut mereka, yang mengeluarkan aroma unik. Mereka enggan memuntahkannya. Enak sekali, benar-benar enak. Nak, apakah kamu masih punya kurma merah ini? Harganya 10 yuan per pon, kan? Kita akan beli semuanya, kata seorang lelaki tua dengan antusias. Ya, seandainya aku tahu aku bisa makan kurma merah sana ini di desa pegunungan ini, aku pasti sudah datang dari Xiao Tangshan sejak lama. Teman kecil, di mana kurmanya? Apakah buah-buahan lainnya juga sana ini? Para lansia itu berbicara serentak, antusiasme mereka terhadap buah itu hampir membuat Tongtong takut. Setelah sekian lama, begitu para lansia sudah tenang, Tongtong berkata dengan perasaan bersalah dan meminta maaf, kakek dan nenek, maafkan saya. Kami tidak memetik cukup kurma hari ini. Paman dan yang lainnya memetiknya untuk kami makan. Kami tidak punya cukup untuk dijual. Bagaimana kalau saya berikan semua kurma yang ada di saku saya? Setelah mengatakan itu, Tongtong dengan sedih mengeluarkan lebih dari 20 buah kurma, sebagian merah dan sebagian hijau, dari kedua sakunya, memegangnya di kedua tangannya, dan memberikannya kepada para lansia. Para lansia merasa malu mengambil camilan anak itu, tetapi kurma yang baru saja mereka cicipi begitu lezat sehingga mereka tidak bisa menahan diri. Jadi mereka mengambil kurma dari tangan Tongtong, sambil berpikir dalam hati bahwa betapapun buruknya buah-buahan lain, mereka harus membeli beberapa untuk menghibur gadis kecil yang baik hati itu. Jadi, setiap orang lanjut usia memetik sebuah apel, sebuah delima, sebuah semangka kecil, sebuah kesemek, sebuah pir besar, sebuah jeruk. Mereka memetik satu buah dari setiap jenis buah dari kebun dan memasukkannya ke dalam kantong plastik masing-masing agar anak-anak kecil tidak kelelahan. Beberapa orang menganggap semangka kecil terlalu berat, jadi mereka memetik semua buah lainnya kecuali semangka kecil. Baiklah, kita masih perlu berkeliling lingkungan sekitar sedikit lagi, jadi kita tidak bisa membeli terlalu banyak. Karena semua buah-buahan Anda harganya sama, kita hanya akan memilih satu dari masing-masing jenis. Nak, bisakah kamu membantu kami menimbang dan menghitung harganya? Kata orang tua itu. Menimbang, kan? Aku tahu caranya. Paman baru saja mengajariku. Ketika Tongtong melihat bahwa orang-orang tua yang baik hati ini benar-benar membelikan buah mahal untuknya, wajah kecilnya langsung memerah karena gembira. Dia dengan hati-hati meletakkan buah dari kantong plastik ke atas nampan. Secara tradisional, timbangan palet diukur dalam kilogram. Namun, di daerah pedesaan, timbangan ini dimodifikasi untuk menggunakan jin. Angka yang ditunjuk oleh jarum penunjuk menunjukkan jumlah jin, sehingga tidak perlu lagi mengalihkan dengan 2 untuk mengkonversi kilogram ke jin. Nenek, ini agak berat karena semangkanya. Beratnya 8 jin 6 liang. Lupakan saja kembaliannya. Totalnya 80 yuan, kata Tongtong dengan sungguh-sungguh sambil menunjuk ke jarum timbangan. Wanita tua itu tertawa dan berkata, haha, nona muda, kamu sangat murah hati. Terima kasih. Timbang dulu, lalu kita semua akan membayar bersama. Sisanya mudah. Ada 2 buah yang beratnya sedikit lebih dari 6 pon dan 1 buah yang beratnya sedikit lebih dari 5 pon. Semua jumlah tambahan dihilangkan. Sebenarnya, Tongtong tidak pandai menghitung jumlah ganjil, jadi dia mengambil inisiatif untuk membulatkannya sendiri. Namun, para lansia ini tidak akan membiarkan seorang anak menderita kerugian. Pada akhirnya, mereka berempat membagi tagihan menjadi 250 yuan. Pria tua itu berkata bahwa angka itu terdengar kurang tepat. Jadi dia membulatkannya menjadi 300 yuan untuk Tongtong dan menyuruhnya untuk tidak memberinya kembalian. Tongtong masih berjiwa kekanak-kanakan. Melihat bahwa lelaki tua itu benar-benar membayar, dia dengan gembira mengangkat 3 lembar uang kertas merah dan berteriak. Dia bahkan pamer kepada Mao Mao, yang merasa iri, Mao Mao, lihat. Akhirnya aku berhasil menjualnya. Aku menghasilkan 300 yuan sekaligus. Aku belum pernah menghasilkan uang sebanyak ini sebelumnya. Haha, aku pasti menang hari ini. Tapi jangan sedih, aku akan memberimu 2 permen lollipop saja. HMPH, aku tidak mau milikmu. Ini baru permulaan, aku tidak akan menyerah semudah ini. Mau mengacungkan tinju kecilnya dengan menantang, sengaja menghindari tatapan Tongtong. Keempat lansia itu berjalan pergi dengan senyum di wajah mereka, masing-masing membawa beberapa kilogram buah tanpa kesulitan. Mereka mengobrol sambil berjalan, mengatakan bahwa mereka berencana untuk berhenti di tempat yang indah untuk makan buah dan beristirahat. Bisnisnya kemudian kembali merosot. Pelanggan akan berpaling begitu mendengar bahwa buahnya dihargai 10 yuan per jin, dan beberapa bahkan mengumpat pelan. Ini karena di daerah setempat, apel biasa hanya sedikit di atas 2 yuan per jin, dan buah-buahan seperti kesemek, yang peredarannya buruk, hanya dijual seharga 1 yuan per jin. Saat itu sudah lewat pukul 10.
Yu Jun, pemilik Chuan Fu Fish King, dan seorang pria agak gemuk berusia 60-an dengan rambut disisir rapi ke belakang. Meskipun rambutnya agak menipis, sedang berjalan di pinggir jalan. Mereka menunjuk pemandangan di sekitar, mengobrol dan tertawa sambil berjalan. Keduanya tampak dalam suasana hati yang baik. Dua mobil mengikuti di belakang mereka. Dengan tenang, tidak berani mengeluarkan suara. Buah dijual. Buah harum dan manis. Semua buah 10 yuan per pon. Dijamin enak, atau uang Anda kembali. Mau-mau sedang terburu-buru. Demi membuka usaha, ia bahkan meniru adegan di TV dan meneriakkan dagangannya. Pria tua yang agak gemuk itu, dengan tangan di belakang punggungnya, tertawa dengan penuh wibawa. Yu kecil, kau bilang orang-orang di pegunungan ini sederhana dan jujur, tapi aku tidak berpikir begitu. Lihatlah anak kecil ini, baru umur TK, sudah menipu orang di sini. Aku tahu harga buah di sini dengan sangat baik. Buah apa yang bisa dijual seharga 10 yuan per pon? Mangga dan delima di kota hanya dijual seharga 6 atau 7 yuan per pon. Yu Jun melirik sayuran dan buah-buahan di depan kedua anak itu dan tersenyum misterius. Paman Lu, aku ingin bertaruh denganmu. Taruhannya sederhana. Setelah kau mencicipi buah yang dijual anak-anak ini, aku jamin kau akan berpikir itu sangat murah. Jika kau menang, aku akan memberimu 10 kupon gratis untuk Chuan Fu Fish King. Jika kau kalah, kau harus menulis ulang papan nama Chuan Fu Fish King. Haha, kau tampak cukup percaya diri, nak. Pria tua bermarga Lu itu mengobrol riang dengan Yu Jun dan tampaknya tidak terlalu peduli dengan taruhan itu. Dia tertawa dan berkata, aku tidak bisa mundur dan bertaruh denganmu. Karena ada lebih banyak buah yang ditumpuk di depan Mau Mau, keduanya pergi ke kios Mau Mau. Teman kecil, bagaimana kalau kita biarkan kakek mencoba jeruk? Meskipun lelaki tua bermarga Lu itu mencoba tersenyum ramah, auranya yang mengintimidasi memberikan tekanan besar pada Mau Mau. Baiklah, kalau begitu, tapi kalau kau suka, kau harus membelinya. Aku sudah menyiapkannya sepanjang pagi dan belum terjual satupun. Mau Mau mengeluh, sambil mengambil jeruk mandarin besar berwarna oranye terang dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu. Hehe, dasar nakal, bagaimana mungkin kakek memakan jerukmu cuma-cuma? Kata lelaki tua bermarga Lu, sambil mengupas jeruk, mengambil sepotong, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Li Yunfei mengabaikan pedagang kaki 5 anak-anak. Hari ini ia mengadakan jamuan makan untuk teman-temannya, yang terutama menyajikan telur dadar hijau dan akar teratai liar. Jadi, hidangan sederhana ala pedesaan semuanya berpusat pada dua bahan ini. Misalnya, puding telur kukus, loofah dengan telur, irisan akar teratai pedas, dan mie akar teratai 8 harta karun. Tentu saja, ini musim kepiting, tetapi ia tidak punya waktu untuk menangkap kepiting sendiri. Ia membeli beberapa dari penduduk desa. Kepiting-kepiting itu berukuran besar, kira-kira sebesar telapak tangan anak kecil, dan rasanya paling enak pada saat ini, dengan daging dan sarinya yang paling lezat. Belut dan ikan smelt hasil budidaya bebas rasanya jauh lebih enak daripada jenis liar, dan sudah siap ditangkap sekarang. Namun, untuk menghindari terlalu banyak perhatian pada jenis-jenis yang tumbuh cepat ini, hidangan yang disiapkan kali ini hanya untuk dicicipi dan sebagai gambaran umum saja. Yu Jun, pemilik Chuan Fu Fish King, telah mengincar ikan air tawar biasa di dekat kolam belut. Dia telah menyebutkannya kepada Li Yunfei beberapa kali, jadi dia tiba paling awal hari ini, berharap dapat berbicara dengan Li Yunfei secara pribadi sebelum orang lain dan mudah-mudahan membeli ikan air tawar biasa dalam jumlah besar dari kolam tersebut secara grosir. Jadi, ketika Li Yunfei mendengar Yu Jun berbicara di luar villa, dia keluar untuk menyambutnya sambil mengenakan celemek masak. Tanpa diduga, selain hadiah rokok dan alkohol seperti biasanya, Yu Jun juga membawa seorang pria tua berusia 50-an atau 60-an. Pria tua itu membawa kantong plastik berisi buah, dan dilihat dari karakteristik buahnya, ternyata buah itu berasal dari gunung di belakang rumahnya sendiri. Oh, Kakak Jun, Anda sudah datang jauh-jauh, mengapa Anda membawa hadiah? Dan siapakah pria tua ini? Li Yunfei menyambut keduanya dengan hangat dan mengambil hadiah dari tangan mereka. Yu Jun melirik Li Yunfei dengan licik lalu tertawa. Hehe, aku bertemu seorang tetua di jalan. Dia mendengar bahwa aku sedang mengunjungi desa pegunungan, jadi dia datang untuk melihat apa yang terjadi. Restoran kecil keluargaku memiliki banyak aturan yang ditetapkan oleh Paman Lu. Sekarang bisnisnya berkembang pesat, dan itu tak terpisahkan dari Paman Lu. Setelah mendengar itu, Li Yunfei langsung mengerti. Ternyata pria tua bermarga Lu itu tak lain adalah mantan pejabat tinggi, wakil gubernur Lu, yang telah membantu Raja Ikan Sichuan menetapkan banyak peraturan aneh. Karena Yu Jun tidak menyebutkan namanya dan hanya memanggilnya sebagai seorang tetua bermarga Lu, Li Yunfei tidak punya pilihan selain mengikutinya dan memanggilnya Paman Lu. Lu tua menjawab sambil tertawa, aku melihat dua anak kecil di gerbang besi. Buah yang mereka jual enak sekali, jadi aku membelinya untuk dinikmati semua orang sebelum dan sesudah makan. Tapi kemudian aku mendengar dari Xiao Yu bahwa buah yang dijual kedua anak itu sebenarnya berasal dari kebunmu sendiri. Haha,
Aku merasa seperti sedang memamerkan keahlianku di depan Guan Yu. Kedua anak itu nakal, mohon maafkan mereka, Paman Lu. Silakan masuk dan duduk. Tepat ketika Li Yunfei selesai menghibur keduanya, Tian Enyu, pemilik Fumanlo, tiba membawa 2 peti anggur berkualitas tinggi, bersama sekretaris wanitanya yang tak terpisahkan. Tian Enyu sangat pandai berurusan dengan orang-orang tingkat tinggi. Ketika bertemu dengan Lu Tua, matanya berbinar. Tanpa banyak basa-basi, ia menjalin hubungan dan mengobrol dengan antusias dengan Lu Tua. Melihat ini, Li Yunfei merasa lega dan pergi memasak. Kedatangan Hu Dahai terasa aneh. Dia benar-benar membawa Jiang Qinqin bersamanya, dan senyum mereka seolah menyimpan rahasia perselingkuhan terlarang yang tak terucapkan. Sepupunya, Yang Yunu, sangat perhatian dan menawarkan diri untuk membantunya memotong sayuran setelah dia tiba. Sepupu, luka-luka bayi Jiahei sembuh total dalam semalam. Sungguh aneh. Memarnya sangat parah, ayahku memperkirakan butuh setidaknya 6 atau 7 hari untuk hilang. Di tengah kesibukannya, Yang Yunu mengungkapkan keraguannya kepada sepupunya. Itu kabar baik. Semua lukanya sudah sembuh, jadi aku tidak khawatir lagi. Ngomong-ngomong, apa kabar Jiang Qinqin dan Hu Dahai? Baru beberapa hari kita bertemu, dan semuanya berkembang begitu cepat. Tanya Li Yunfei sambil tersenyum. Sejak perusahaan mulai membangun gedung itu, mereka berdua selalu saling bertukar pandang. Saat Qinqin pulang kampung pada festival pertengahan musim gugur, kudengar Hu Dahai mengantarnya pulang. Setelah itu, hubungan mereka sepertinya menjadi sangat dekat, jawab Yang Yunu. Hehe. Kita juga perlu meningkatkan usaha kita dan jangan biarkan mereka selalu selangkah lebih maju dari kita dalam segala hal. Li Yunfei mengangkat alisnya, tersenyum penuh arti. Yang Yunu langsung tersipu, menatap tajam sepupunya, dan menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Hubungan mereka praktis sudah sampai di ambang hubungan intim. Seberapa jauh lagi mereka bisa melangkah? Jika mereka melangkah lebih jauh, mereka mungkin akan melakukan hubungan intim sebelum pernikahan itu benar-benar terjadi. Yao Liwen, pemilik pavilion Xuxiang, berjalan ke pintu dapur dan tertawa terbahak-bahak. Kalian berdua masuk ke dapur dan tidak keluar. Jadi kalian sedang bermesraan. Aku baru saja akan membantu. Tapi sepertinya tidak ada tempat untukku di sini. Kalian berdua lanjutkan saja. Aku akan keluar sebentar dan memanggil kedua anak kecil itu kembali. Jam berapa sekarang? Mereka masih sibuk menyiapkan lapak mereka di sana. Kak Yo, jika kau ingin ikut campur, ada tempat untukmu. Aku akan menyediakan tempat untukmu. Setelah mereka lebih akrab, mereka bisa sedikit bercanda, dan Yang Yunu tidak akan marah dengan lelucon-lelucon itu. Hah, sekalipun kau bergerak, aku tak bisa mendapatkan pijakan, kecuali kakak Yunu mau bergerak. Yao Liwen tertawa dan mengumpat, menggoyangkan pinggang rampingnya saat bersiap pergi. Selama aku bisa mengamankan posisiku sebagai nyonya pertama, aku tidak keberatan jika ada beberapa pasang kaki lagi di sekitarku. Haha, Yang Yunu tidak terbiasa dengan lelucon seperti ini, dan sebelum dia selesai berbicara, dia tak kuasa menahan tawa. Yunu telah dirusak oleh Li Yunfei. Saat pertama kali bertemu denganmu, dia tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu. Sayang sekali, hati manusia tidak seperti dulu lagi. Bahkan Yunu pun telah belajar menemukan cara untuk mengutuk orang. Yao Liwen menghela napas berlebihan dan segera melarikan diri. Dia tidak bisa membalas hinaan pasangan itu, jadi dia memutuskan untuk kabur. Ketika makanan dan minuman disajikan, kedua anak itu berlari kembali dengan gembira sambil memegang segepok uang kertas baru yang masih rapi. Mereka pamer kepada Li Yunfei, berkata, Paman, kami telah menjual semua sayuran dan buah-buahan yang Paman berikan. Seorang bibi bernama Shirley hampir membeli semua buah kami. Dan seorang pria parubaya yang gemuk lewat dan membeli semua sayuran dan sedikit buah yang tersisa. Dia bilang sayurannya terlihat lezat dan dia sangat merindukan aroma daun bawang. Dari semua turis di daerah itu, hanya Gao Qiang yang pernah makan daun bawang yang ditanam keluarganya. Tidak jelas apakah kedua pasien ini ingin membalas budi atau benar-benar menyukai sayuran dan buah-buahan miliknya, tetapi membelinya tentu bukan hal yang buruk. Bahkan, itu akan menjadi penawaran yang sangat menguntungkan. Sama seperti 3 restoran yang memiliki hubungan pasokan dengan Li Yunfei, mereka tahu bahwa mereka telah mendapatkan kesepakatan yang bagus dan sangat berhati-hati untuk menjaga hubungan baik dengan Li Yunfei. Mereka mendengar bahwa Dahua Trading telah mempromosikan sayuran hijau merek Qinglong di beberapa kota besar di selatan, dengan hasil yang luar biasa dan harga yang sama luar biasanya. Sebagai perbandingan, harga pembelian sayuran di ketiga restoran ini sangat rendah sehingga hampir gratis. Awalnya aku hendak membiarkan kedua anak itu mencuci tangan dan makan, tetapi karena ini pertama kalinya mereka menerima uang sebanyak itu, mereka sangat gembira sehingga tidak bisa berhenti. Mereka bahkan sedikit khawatir Li Yunfei akan meminta uang itu kembali untuk mereka. Jadi mereka pulang ke rumah masing-masing dan bertemu ibu mereka untuk pamer kepada orang tua mereka. Li Yunfei menyuruh 2 anjing besar mengikuti mereka untuk melindungi mereka, karena takut ada yang mencoba mencuri uang anak-anak itu. Di desa pegunungan, 2 atau 3 ribu yuan per anak bukanlah jumlah yang kecil. Di meja makan,
Semua orang akhirnya mengerti arti undangan Li Yunfei. Dia telah memperkenalkan sayuran baru dan ingin semua orang mencobanya. Adapun akar teratai, tidak perlu, hanya ada sepetak besar yang tersedia, dengan kualitas luar biasa, tetapi jumlahnya terbatas. Bahkan jika ketiga restoran itu berebut, tidak akan banyak perbedaan. Namun, ketika tiba saatnya membahas pasokan, ketiga restoran itu mulai bersaing untuk mendapatkan sebagian, bersikeras untuk memperkenalkannya sebagai hidangan spesial baru di restoran mereka. Telur bercangkang hijau berbeda. Ada hampir 1.000 ayam berbulu hitam di puncak gunung. Jika efisiensi produksi telur mereka dapat dipertahankan, maka mereka dapat dianggap sebagai sumber pasokan yang berkelanjutan. Telur juga merupakan makanan serbaguna, cocok untuk semua usia. Terlepas dari harganya, kita harus mengamankan sebagian kecil pasokan. Kita tidak bisa membiarkan Dahua Trading memesan semuanya. Xie Kang dan Hu Dahai hanya hadir untuk melengkapi jumlah tamu. Mereka adalah orang-orang yang biasa bergaul dengan Li Yunfei. Mereka tidak peduli dengan harga buah dan sayur. Mereka senang hanya bisa menghadiri jamuan pribadi Li Yunfei. Namun, ketika mereka pergi, Li Yunfei menyiapkan beberapa makanan khas daerah untuk mereka. Cukup untuk mereka pamerkan kepada keluarga dan teman-teman mereka untuk sementara waktu. Saat Li Yunfei mengantar para tamu pergi, ia tanpa diduga melihat saudara iparnya, Luo Jiandong, dan ibunya di gerbang besi. Keduanya tampak tidak sehat, sepertinya telah berteriak-teriak cukup lama, tetapi Li Yunfei, yang sibuk menghibur para tamu, tidak mendengar mereka. Ia menduga mereka telah pergi ke rumah lama, karena orang tuanya seharusnya membantu di restoran saudara perempuannya saat itu, dan rumah lama itu kosong. Ia bertanya-tanya apakah mereka entah bagaimana telah mengetahui bahwa rumah baru mereka ada di sini. Li Yunfei, keluar sini. Anakku sudah beberapa hari tinggal bersamamu, dan kau membiarkannya berjualan sayur. Apa kau punya hati nurani? Apakah kau pantas menjadi paman anakku? Jika sepupuku tidak kebetulan sedang berlibur di sini dan mengirimiku beberapa foto, aku tidak akan tahu. Jika kau tidak keluar, kita akan terus membuat keributan di sini dan membiarkan semua orang di desa menghakimi ini. Li Qinghe, kau juga keluar. Keahlian macam apa kau bisa bersembunyi di rumah orang tuamu? Jika kau berani, jangan pernah pulang. Ketika Li Yunfei mengantar tamu itu ke villa, hal pertama yang didengarnya adalah percakapan ini. Dia tidak tahu apa yang mereka bicarakan sebelumnya. Untungnya, Luo Jiandong tahu untuk menahan diri dan tidak berani mengumpat di desa keluarga Li. Jika dia melakukannya, Li Yunfei mungkin akan menamparnya beberapa kali di tempat. Lagi pula, orang tuanya telah menyuruhnya untuk memberi pelajaran pada pria sombong ini. Luo Jiandong, diam. Aku akan bicara baik-baik denganmu setelah mengantar para tamu. Anak-anak sudah bersekolah hampir sebulan, dan kau baru muncul sekarang? Kau masih berani keluar dan berteriak? HMPH. Li Yunfei memarahinya dengan marah, menahan amarahnya, dan membuka gerbang besi untuk membiarkan iring-iringan tamu lewat. Luo Jiandong ingin mempermalukan Li Yunfei di depan para tamunya, jadi dia menarik-narik perutnya, bermaksud meneriakkan perbuatan memalukannya dengan suara lebih keras. Namun, ketika dia melihat mobil yang dikendarai oleh para tamu Li Yunfei, dia tersedak air liurnya dan hampir batuk mengeluarkan ingus. Xie Kang mengendarai Hummer H3 hari ini, Hu Dahai mengendarai Land Rover Range Rover, dan Tian Mu mengubah seleranya hari ini, mengendarai Grand Cherokee berwarna hijau militer. Bahkan Yu Jun, yang baru-baru ini menjadi kaya raya, mengendarai Audi Q5. Konvo ini praktis merupakan pertunjukan kendaraan SUV off-road. Sampai-sampai Luo Jiandong ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ibu Luo Jiandong merasa aneh, menyenggol bahunya, dan berbisik tegas, kau pikir kau begitu mampu? Dia memperlakukan cucuku seperti buruh. Kenapa kau tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk memarahinya dengan kata-kata kasar? Aku tidak bisa membentaknya sekarang, nanti penduduk desa bilang aku kasar dan tidak sopan. Ada apa? Katakan sesuatu. Luo Jiandong melirik ke belakang ke arah Toyota tuanya yang terparkir di pinggir jalan. Kesombongannya langsung hancur. Hanya dalam beberapa tahun, pria yang dulu perlu meminjam uang darinya untuk biaya kuliah telah menjadi begitu sukses. Mungkin dia kurang mengunjunginya beberapa tahun terakhir, dan telah mengabaikan begitu banyak informasi penting. Sebelum Li Yunfei kembali, Luo Jiandong melihat Mau Mau dan seorang gadis seusianya berlarian dan melompat-lompat ke arahnya. Mau Mau memegang segenggam uang kertas merah terang dan sangat gembira seperti keledai kecil, melompat-lompat, dan gadis di belakangnya tidak bisa mengimbangi. Mau Mau merasa bahwa uang itu diperolehnya sendiri. Ibunya berkata akan menyimpannya untuknya, tetapi Mau Mau tidak setuju. Ia selalu merasa bahwa jika ibunya menyimpannya, uang itu akan hilang begitu saja. Setelah makan siang di restoran ibuku, aku berencana pergi ke rumah pamanku untuk meminta lebih banyak sayuran dan buah-buahan. Aku juga berencana membuka kios di sore hari untuk mendapatkan beberapa ribu yuan lagi. Tanpa diduga, ketika aku mendongak, aku melihat ayah dan nenekku. Anak-anak tidak menyimpan dendam, dan ketika mereka melihat kerabat mereka, mereka menjadi gembira dan berteriak, "Ayah, nenek, apa yang membawa kalian kemari?"
Lihat, aku mendapatkan banyak uang hari ini, dan aku akan memberikan sebagiannya untuk membeli permen. Mau segera melompat ke pelukan Luo Jiandong. Dengan gembira melambaikan uang kertas di tangannya, memberikan satu kepada neneknya dan satu lagi kepada ayahnya, dengan sangat murah hati dan sepenuh hati. Cucuku sayang, nenek tidak menginginkannya. Bagaimana mungkin nenek mengambil uang yang kau peroleh dengan susah payah? Siapa yang tega membiarkan anak seperti ini berjualan sayur di kios? Ayo, pulanglah bersama nenek. Nenek akan memasakkanmu makanan yang enak. Meskipun ia tidak melihat ada yang salah dengan Mau, hal itu tidak menghentikan wanita tua itu untuk membayangkan cucunya dianiaya. Tidak. Aku suka di sini. Mau protes, lalu menoleh ke Luo Jiandong dan berkata, Ayah, lihat, ada banyak uang di sini. Semuanya dari hasil jualan sayur pagi ini. Ayah selalu bilang ke ibu bahwa ayah belum dapat uang. Kenapa ayah tidak ikut jualan sayur juga? Luo Jiandong tersipu, merasa sangat tidak nyaman. Dia selalu mengeluh tentang kemiskinannya dan tidak menghasilkan uang karena takut Li Qinghe akan meminta uang kepadanya. Bahkan putranya pun ingat bahwa dia tidak menghasilkan uang. Dia bertanya-tanya apa yang dipikirkan orang dewasa, karena mereka selalu mendengar hal itu. Dia menyadari bahwa dia telah bersikap buruk sebelumnya, tidak pernah mempertimbangkan perasaan orang lain. Uhuk, ayah harus mengelola restoran di kota, bagaimana mungkin dia punya waktu untuk datang ke sini berjualan sayur? Katamu kau berjualan sayur sepanjang pagi dan mendapat uang sebanyak ini? Ini pasti 2 atau 3 ribu yuan, kan? Tanya Luo Jiandong dengan heran. Mau masih tidak menyadari suasana hati orang dewasa yang aneh dan terus membual. Aku juga tidak menghitungnya. Tapi aku menjual seikat sayuran dan itulah uang yang mereka berikan kepadaku. Ngomong-ngomong, pamanku menyuruhku menjualnya seharga 10 yuan per pon. Beberapa orang menganggapnya terlalu mahal, tetapi beberapa orang suka membelinya. Ada seorang paman gemuk yang memberiku lebih dari setengah uangnya. Neneknya juga terkejut mendengar ini, tetapi dia tetap berkata, tidak peduli berapa banyak uang yang kita hasilkan, kita tidak bisa membiarkan anak sepertimu berjualan sayur di sini. Ayo, kembalilah denganku. Ketika aku mendengar kamu berjualan sayur di pedesaan, air mataku menggenang. Di mana ibumu? Dia meninggalkanmu begitu saja dan sama sekali tidak peduli padamu. Ibu macam apa dia? Ibuku menjalankan restoran untuk membantu Mau mendapatkan uang agar bisa membangun rumah dan menikah. Wajah Mau berubah sedih ketika mendengar neneknya berbicara buruk tentang ibunya. Dia berusaha melepaskan diri dari pelukan Luo Jiandong. Kalau dia bahkan tidak bisa mengurus anaknya, restoran macam apa yang dia jalankan? Bisnis macam apa yang dia tahu cara menjalankannya? Bukannya aku meremehkannya, tapi dengan kemampuannya, dia bahkan tidak bisa membayar sewa. Bagaimana dia bisa berharap membangun rumah untukmu dan membantumu menikah? Wanita tua itu semakin bersemangat saat berbicara, dan hampir melompat di akhir kalimat. Mendengar teriakan keras wanita tua itu, Tongtong berdiri di samping kedua anjing pemburu, takut kepada mereka, dan tidak berani mendekat. Kedua anjing pemburu itu menatap tajam wajah kedua orang tersebut, seolah mengamati ekspresi mereka dan mempertimbangkan apakah akan menyerang atau menunggu dan melihat. Mau semakin marah saat mendengarkan, dan membalas, Nenek salah. Ibu menghasilkan banyak uang dan membelikanku banyak makanan enak. Lagi pula, restorannya ada di rumah paman, jadi tidak perlu bayar sepeser pun. Tongtong, ayo pergi, jangan bicara lagi dengan mereka tidak mengerti apa-apa. Saat mau berbicara, dia berlari ke Tongtong, berpikir bahwa dia harus menghindari dua orang yang membicarakan hal buruk tentang ibunya terlebih dahulu, lalu kembali ke sini untuk mengambil sayuran dan buah-buahan dari pamannya. Luo Jiandong dan ibunya ingin mengejar anak mereka, tetapi mereka melihat dua anjing besar yang memperlihatkan giginya dan menggeram. Mata mereka dipenuhi dengan cahaya ganas yang bukan main-main. Mau, ikutlah kembali ke kota bersama kami. Seperti apa kehidupan di pedesaan? Tumbuh besar sebagai anak liar di pedesaan, dia tidak bisa menemukan istri ketika dewasa. Kedua orang itu berteriak-teriak di belakang mereka, membuat diri mereka menjadi tontonan bagi penduduk desa di dekatnya. Li Yunfei memperhatikan dengan dingin, tidak langsung ikut campur. Kenyataan akan memberi pelajaran kepada orang-orang seperti itu. Mendekat dan menampar wanita tua itu hanya akan memperburuk situasi. Adapun Luo Jiandong, Li Yunfei berpikir lebih baik mendengarkan orang tuanya dan mencari kesempatan untuk menamparnya beberapa kali untuk memberinya pelajaran. Kedua anak itu berlari menuju kediaman King He, dengan Luo Jiandong dan ibunya mengejar mereka. Sementara Li Yunfei mengikuti dengan santai di belakang. Akar masalahnya terletak pada kakak perempuan dan ipar laki-laki. Mereka memiliki masalah yang, jika dibiarkan tanpa solusi, tidak akan mudah diselesaikan. Adapun ibu Luo Jiandong, dia hanya menambah masalah. Bisnis Li Qinghe berjalan baik siang ini, dengan 5 meja terisi, dan setiap meja rata-rata menghabiskan lebih dari 1.000 yuan. Niatnya baik, tetapi dia baru saja menerima telepon dari adik laki-lakinya, Li Yunfei, yang mengatakan bahwa suami dan ibu mertuanya telah datang untuk mengambil kembali anak mereka,
dan apa yang mereka katakan tidak menyenangkan. Li Yunfei berbicara dengan bijaksana, tetapi bagaimana mungkin dia tidak tahu seperti apa ibu mertuanya? Memikirkan hal ini, dia merasakan gelombang kemarahan. Mereka mempekerjakan 2 pelayan di desa, karena bisnis berjalan baik, upah mereka tinggi, dan mereka terkadang membantu mencuci piring. Dengan cara ini, orang tuanya bisa sedikit lebih tenang. Chen Xiuzhi dan Li Chengwen juga sudah mendengarnya. Mereka mengusap tangan dan membisikkan beberapa kata nasihat kepada putri mereka, mengatakan bahwa jika pihak lain tidak terlalu tidak masuk akal, dia harus menahan amarahnya dan mengatakan beberapa kata saja, dan tidak mengatakan sesuatu yang terlalu kasar. Bisnis di kota sedang tidak bagus, jadi mereka bisa meminta Luo Jiandong datang ke sini. Lagi pula, restoran ini memiliki halaman belakang, dan ada bangunan tambahan yang dibangun saat restoran ini berdiri, cukup untuk tempat tinggal keluarga mereka. Li Qinghe menghela napas dan tetap diam. Mama, ada perampok. Haha, ada perampok yang mengejar kita. Mereka mungkin mau mencuri uangku. Mau berteriak sambil tertawa, bergandengan tangan dengan Tong-Tong, dan bergegas masuk ke kediaman Qinghe dengan panik. Li Qinghe mengabaikan lelucon kedua anak itu karena dia sudah melihat Luo Jiandong dan ibu mertuanya di belakang mereka. Ketika Luo Jiandong akhirnya tiba di pusat perikanan, suasana hatinya telah berubah total. Dia pernah ke sini sebelumnya. Saat itu, tempat ini adalah lahan tandus yang dipenuhi gulma dan sawah. Namun sekarang, tempat ini berupa gubuk dan bangunan bambu yang seragam, dengan deretan mobil yang diparkir di sepanjang jalan dan arus wisatawan serta pejalan kaki yang tak henti-hentinya. Restoran King Heju yang dimasuki mau-mau berada di lokasi yang bahkan lebih baik, tepat di sebelah pusat pengelolaan perikanan dan hotel pemandangan hutan bambu kota Qinglong, dengan tempat parkir tepat di belakangnya lokasi yang sangat menguntungkan. Hanya dengan melihat papan nama bergaya retronya, Anda dapat mengetahui bahwa tempat itu cukup berharga, baik bahan maupun pengerjaannya berkualitas tinggi. Li Qinghe berdiri di pintu masuk, di atas beberapa anak tangga yang tingginya sekitar setengah meter dari tanah, memandang ke bawah pada 2 orang yang tampak familiar namun asing. Ia hanya membuka restoran ini karena kesal setelah diusir dari rumahnya, tidak pernah menyangka akan benar-benar menjalankan bisnis dan menemukan kebahagiaan kemandirian terlebih lagi. Keuntungan restoran Qinghe membuatnya mendesah kagum. Sangat menguntungkan sehingga ia masih tidak mengerti mengapa bisnisnya begitu bagus. Anda sudah datang? Silakan masuk dan duduk, sapa Li Qinghe, berusaha sekuat tenaga untuk menekan rasa tidak senangnya. Ketika Luo Jiandong dan ibunya melihat bahwa Li Qinghe tidak seburuk yang mereka bayangkan, mereka merasa lebih buruk lagi. Mereka ingin melihatnya mempermalukan diri sendiri, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa dia akan berpakaian begitu rapi dan memiliki bisnis sendiri. Karena dia telah menghasilkan uang, dia rela membeli pakaian dan berdandan. Penampilannya yang cantik serta sikapnya yang dewasa dan percaya diri membuat Luo Jiandong terpesona. Hei, kudengar kau membuka restoran. Bagaimana bisnisnya? Luo Jiandong, yang beberapa saat sebelumnya tampak murung, tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang. Ia bahkan tidak menyadarinya sendiri, tetapi ia berbicara dengan nada rendah hati, sangat kontras dengan kesombongannya sebelumnya. Ibunya tersenyum ramah, melihat sekeliling interior kediaman Qinghe, dan bertanya, toko ini pasti menghabiskan banyak biaya untuk direnovasi, ya? Kelihatannya bagus sekali. Berapa penghasilanmu sehari di pedesaan? Setelah dikurangi semua pengeluaran, mungkin 2 atau 300? Chen Xiuzhi sangat tidak menyukai mertuanya. Begitu mereka masuk rumah, mereka bahkan tidak menyapa dan langsung menanyakan berapa penghasilan putrinya. Mereka benar-benar terobsesi dengan uang. Mertua, silakan duduk di sini. Aku dengar kalian akan datang, jadi aku membuatkan teh untuk kalian. Hehe, ini rumah kami sendiri, sayuran kami sendiri, pengeluaran apa yang mungkin kami miliki? Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan restoran besar kalian, Qingheku masih bisa menghasilkan beberapa ribu yuan sehari, jika mempertimbangkan semuanya. Chen Xiuzhi menunjuk beberapa cangkir teh di atas meja dan menyapa mereka dengan ekspresi yang sangat tenang. Berapa? Beberapa ribu sehari? Apa aku tidak salah dengar? Beberapa ribu sebulan tidak buruk. Mata kecil Ibu Luo Jiandong tiba-tiba berbinar. Dia mengambil teh di atas meja dan menyesapnya. Tiba-tiba, wajahnya berubah, dan dia hampir memuntahkan teh itu. Tehnya dingin, dan giginya terasa sakit karena dingin. Melihat itu, Chen Xiuzhi tertawa kecil dengan dingin. Mengganggu putrinya dan mencoba lolos begitu saja? Tidak mungkin. Adapun Luo Jiandong, kedua orang tua itu bahkan tidak meliriknya sejak dia tiba. Luo Jiandong menyapa mereka, tetapi kedua orang tua itu sama sekali mengabaikannya. Luo Jiandong dengan canggung mengambil secangkir teh, hanya untuk menemukan bahwa teh itu dingin, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun. Li Yunfei mengikuti mereka masuk, tetapi tidak ikut dalam percakapan mereka. Dia melirik ke sekeliling dari ambang pintu sebelum berjongkok untuk mengamati mereka memancing. Ibunya lebih pandai menangani orang dengan lembut. Jika terjadi konflik, dialah yang pertama kali akan menghampiri dan melemparkan kedua orang itu ke sungai untuk menyadarkan mereka.
Chen Xiuzi tetap acuh tak acuh, berkata, beberapa ribu yuan sebulan tidak buruk? Hah, bagaimana kau bisa mengatakan itu? Sejak kami buka, laba bersih harian tidak pernah kurang dari 8.000 yuan. Kalian semua terbiasa meremehkan orang. Putriku menyedihkan tinggal bersama kalian. Dia bahkan belum punya gaun baru yang pas selama 2 tahun terakhir. Itu membuat hatiku hancur sebagai ibunya. Ah, sudahlah, jangan dibicarakan lagi. Itu semua sudah masa lalu. Putriku sudah punya bisnis sendiri dan baru saja menikmati beberapa hari kedamaian. Jangan datang ke sini untuk menggangguku. Setelah kau menghabiskan secangkir teh ini, kembalilah ke kotamu dan buka restoran besar. Luo Jiandong dan ibunya tercengang. Keuntungan bersih tidak kurang dari 8.000 yuan sehari. Itu berarti 80.000 yuan dalam 10 hari. Lebih dari 200.000 yuan sebulan, dan lebih dari 2 juta yuan setahun. Itu terlalu berlebihan. Tidak bisakah kau setidaknya memberikan angka yang masuk akal ketika kau berbohong? Dengan renovasi di sini, jika kau mengatakan kau menghasilkan lebih dari 20.000 yuan sebulan, aku hampir tidak bisa mempercayainya. Tetapi jika kau mengatakan lebih dari 200.000 yuan, bahkan orang bodoh pun tidak akan mempercayainya. Entah Luo Jiandong dan ibunya percaya atau tidak, mereka sudah lebih lemah dari Chen Xiuzi dalam hal momentum. Mereka dimarahi oleh Chen Xiuzi dengan sindiran dan sarkasme, dan mereka tidak melawan sekuat sebelumnya. Li Qinghe hampir tidak berbicara, tetapi ketika ditanya apakah dia akan kembali ke kota, dia dengan tegas menggelengkan kepalanya dan mengatakan dia tidak akan kembali. Dia mengatakan bahwa tinggal di sini baik-baik saja. Pegunungan dan sungainya indah, dan pemandangannya menawan. Dia bisa bersantai, melakukan beberapa bisnis, dan membicarakan masa depan nanti. Mendengar perkataan ibunya, Luo Jiandong sedikit panik, dan permohonannya yang putus asa tidak membuahkan hasil. Ia menatap ibunya dengan tak berdaya. Seandainya ibunya tidak membuat masalah dan memarahi Li Qinghe karena menghambur-hamburkan uang, mereka berdua tidak akan berakhir seperti ini. Li Qinghe dulunya sangat patuh kepadanya. Li Yunfei duduk di dekat pintu, mendengarkan dengan cemas. Hubungan antara suami dan istri memang sulit diprediksi. Misalnya, memikirkan hubungannya yang ambigu dengan Michelle membuatnya pusing. Sejak pulang, dia sudah beberapa kali menelepon, tetapi tidak ada yang menjawab, dan kemudian, tidak ada yang membalas. Li Yunfei yakin bahwa Michelle tidak ingin menghubunginya lagi, dan jarang menelepon akhir-akhir ini. Dia juga khawatir jika Yang Yunu mengetahui perselingkuhan Michelle setelah pernikahan mereka, Michelle mungkin akan berpisah darinya. Saat aku sedang memikirkan hal ini, tiba-tiba aku melihat Chen Ergou dan Tang Yuelian lewat di depan pintu sambil membawa beberapa kantong obat. Keduanya tampak lesu dan mata mereka sedikit bengkak, seolah-olah mereka tidak tidur nyenyak selama beberapa hari. Keduanya berdebat dan saling mengumpat sambil berjalan, dan ketika melihat Li Yunfei, mereka menundukkan kepala dengan ekspresi rumit lalu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka semua telah berjalan melewatinya ketika Chen Ergou tiba-tiba berbalik, ekspresinya garang saat dia meraung, Li Yunfei, anggap dirimu beruntung kau tidak menikahi jalang itu. Aku sangat menyesalinya. Aku menghabiskan banyak uang, hanya untuk menikahi jalang yang sakit jiwa. Aku telah kehilangan semua harapan dalam hidup ini. Teriakan Chen Ergou membuat Li Yunfei terkejut. Apa gunanya si idiot ini membongkar aib keluarganya? Dia tidak pernah tertarik pada Tang Yuelian. Tang Yuelian sendirilah yang menyebabkan semua ini. Namun, teriakannya membuat Tang Yuelian marah. Dia mencakar wajah Chen Ergou beberapa kali, menangis dan mengumpat, dasar bajingan tak berperasaan. Kau berjanji akan memberikan yang terbaik sebelum kita menikah, tapi sekarang kau memukuli dan memarahiku. Aku pasti buta karena menikahimu, monyet pendek, jelek, dan malang ini. Pelacur macam apa kau? Jalang macam apa kau? Jelaskan dirimu. Bagaimana mungkin aku tertular penyakit sebelum kita menikah? Jika aku tahu, aku pasti akan mengobatinya. Keduanya berkelahi dan saling mengumpat. Chen Ergou tak mampu menandinginya. Ia mencakar wajah Chen Ergou dan meninggalkan beberapa bekas luka berdarah. Chen Ergou melarikan diri dengan panik. Tang Yuelian juga berjalan pergi sambil menangis dan terhuyung-huyung. Apa yang terjadi di sini? Aku sudah bilang ini tidak ada hubungannya denganku. Li Yunfei duduk di ambang pintu tanpa bergerak, memperhatikan sosok mereka yang menghilang, dan mendesah pelan. Melihat bahwa orang dewasa tidak mencari mereka, Mau Mau dan Tong Tong tidak dapat menahan amarah mereka dan berlari keluar, tertawa dan membuat keributan di dalam rumah. Luo Jiandong, menyadari bahwa dia tidak dapat membujuk istrinya untuk kembali, tidak berani membawa putranya pergi secara paksa. Dia sepenuhnya mengandalkan putranya sebagai penolong untuk membujuk istrinya agar berubah pikiran. Sementara itu, Ibu Luo Jiandong juga mulai menerima kenyataan. Mertuanya yang berasal dari pedesaan, yang selalu ia pandang rendah, telah menjadi orang kaya baru, memiliki pertanian sendiri, perusahaan investasi pariwisata sendiri, villa sendiri, dan lahan luas serta rumah-rumah bambu. Di bawah pameran yang disengaja oleh Chen Xiuzi, Ibu Luo Jiandong tidak lagi merasa memiliki sesuatu untuk dipamerkan.
Ketika Luo Jiandong dan ibunya pergi, tidak ada yang mengantar mereka. Menurut Li Chengwen, tidak memarahi atau memukul mereka sudah merupakan bentuk kesopanan kepada putrinya. Dia bisa saja tidur siang dan bahkan tidak perlu repot-repot mengantar mereka. Li Yunfei tersenyum dan tidak menanggapi perkataan mereka. Orang tua mana di dunia ini yang tidak menginginkan kebahagiaan anak-anaknya? Dia hanya menggunakan kejadian ini untuk memberi pelajaran kepada keluarga Luo Jiandong. Jika mereka benar-benar tidak ingin putri mereka tinggal bersamanya, mereka pasti sudah menampar dan memukul mereka. Ketika ia kembali ke villa, para pekerja memberitahunya bahwa seorang gadis kota yang sangat cantik telah datang mencarinya, membawa setumpuk hadiah, dan mengatakan bahwa ia berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan nyawanya. Namun, gadis itu memiliki temperamen yang agak tidak menyenangkan. Ketika para pekerja menanyakan namanya, ia memarahi mereka dan mengatakan akan kembali keesokan harinya, tanpa meninggalkan informasi kontak apapun. Sebuah tindakan penyelamatan nyawa? Li Yunfei berpikir lama tetapi tidak ingat pernah menyelamatkan seorang gadis. Namun, setelah mendengar bahwa gadis itu memiliki temperamen buruk, dia tiba-tiba menyadari bahwa itu pasti sepupu Su Jingshou, Yi Suiyan. Dia telah digigit ular berbisa, dan Li Yunfei telah menghisap racunnya dan memberinya obat. Li Yunfei selalu berpikir bahwa Yi Suiyan memiliki masalah kejiwaan, atau setidaknya berbeda dari orang normal. Dia selalu menantang orang untuk berduel bela diri, seolah-olah dia hidup di zaman kuno. Keesokan paginya, Li Yunfei terbangun pagi-pagi sekali karena bel pintu berdering di gerbang villa. Bel pintu di gerbang besi itu telah dilepas. Kecuali seseorang mengenal villa tersebut atau tidak memiliki telepon, mereka tidak dapat membuka pintu. Dan bel pintu utama villa bukanlah sesuatu yang akan dibunyikan sembarangan oleh pekerja biasa. Siapapun yang berwenang untuk membunyikannya memiliki nomor telepon Li Yunfei. Setelah Li Yunfei selesai berpakaian, dia menyalakan sistem kontrol akses dan melihat di layar bahwa Yi Suiyan sedang membawa seikat hadiah, cemberut sambil memandang dekorasi di pintu masuk villa. Ia masih mengenakan pakaian kamuflase dan sepatu bot kulit tinggi, menunjukkan bahwa ia mengambil tindakan pencegahan terhadap ular berbisa. Rambutnya yang panjang dan agak kemerahan terurai longgar di bahunya, memberikan tampilan yang modis dan seksi tanpa kehilangan pesona tombainya. Siapa itu? Ada apa? Li Yunfei tidak senang melihatnya dan bertanya dengan tidak sabar melalui sistem kontrol akses. Kau sudah mencariku begitu lama. Bagaimana mungkin kau tidak mengenaliku? Bukalah pintunya, aku akan memberimu hadiah, lalu aku akan pergi, jawab Yi Suiyan dingin. Hehe, aku langsung mengenali suaramu. Ini Yi Suiyan. Aku punya banyak hadiah di rumah. Aku menghargai niat baikmu. Kau bisa pulang sekarang. Li Yunfei tertawa canggung. Tetapi dia bahkan lebih enggan untuk membiarkannya masuk. Hadiah dari rumahmu adalah milikmu, dan apa yang kuberikan padamu adalah milikku. Aku tidak bisa menerimanya tanpa merasa bersalah. Lagi pula, aku tetap ingin berterima kasih karena telah mengobati gigitan ularku. Yi Suiyan juga sama tidak sabarnya. Bertanya-tanya mengapa seseorang membawa hadiah padahal hubungan mereka sedang tegang. Li Yunfei tidak punya pilihan selain membuka gerbang dan membiarkannya masuk ke halaman. Yi Suiyan melirik halaman dan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka halaman itu begitu luas dan tata letaknya begitu indah dan masuk akal. Dia melemparkan setumpuk rokok dan minuman keras mahal, cordyceps dalam kotak, dan ginseng dalam kotak ke kaki Li Yunfei, sambil berkata, moto hidupku adalah membalas kebaikan dan membalas dendam atas kesalahan. Aku tidak ingin merusak moto hidupku karena seseorang yang sangat kubenci. Ambillah hadiah-hadiah ini, aku pergi. Setelah berbicara, ia memutar pinggang rampingnya dan berbalik dengan postur yang sangat anggun. Pinggulnya yang penuh bergoyang dari sisi ke sisi mengikuti gerakannya. Ini masih di bawah pakaian kamuflase yang longgar. Jika ia mengenakan pakaian wanita biasa, pesonanya akan meningkat beberapa kali lipat. Li Yunfei menatapnya saat wanita itu pergi sebelum tersadar dari lamunannya. Dia mengutuk dirinya sendiri karena telah menjadi gila. Bertanya-tanya apakah dia bosan sampai-sampai menganggap wanita gila ini menarik. Hari ini, peternakan Shou Yao di dekatnya ramai dengan aktivitas, dipenuhi dengan suara gong, drum, dan petasan. Li Yunfei keluar untuk melihat apa yang terjadi dan mendapati itu adalah perayaan yang diadakan oleh Su Jingshou untuk penyelesaian jalan dan jembatan. Astaga, tidak heran dia seorang tuan muda yang punya koneksi. Dia bahkan berhasil menghubungi stasiun televisi daerah, di mana seorang reporter wanita parubaya sedang berbicara di depan kamera dengan senyum profesional. Beberapa penduduk desa pergi menyaksikan keributan itu, dan Li Yunchong, yang selalu ingin tahu apa yang sedang terjadi, ikut serta juga. Tidak lama kemudian, dia kembali dengan senyum lebar, memberitahu Li Yunfei bahwa Su Jingshou telah kehilangan akal sehatnya dan tampaknya bertekad untuk melawan Li Yunfei. Hari ini bukan hanya upacara penyelesaian jalan dan jembatan, tetapi juga hari peletakan batu pertama untuk villa tersebut. Tidak ada lahan datar di kaki gunung tandus itu, jadi Su Jingshou meratakan lereng untuk membuat ruang bagi pembangunan rumah, dan nyaris tidak berhasil membersihkan lahan seluas lebih dari 300 meter persegi. Dia berencana membangun bangunan 2,5 lantai di lereng bukit.
Dilihat dari gerak-gerik sang arsitek, tampaknya eksteriornya akan persis sama dengan rumah Li Yunfei. Karena percakapan-percakapan inilah Li Yunchong mengatakan bahwa Su Jingshou sudah kehilangan akal sehatnya, bersikeras untuk melawan Li Yunfei. Setelah berpikir sejenak, Li Yunchong menambahkan, mungkin Qin Yao yang sudah kehilangan akal sehatnya. Ini mungkin keputusannya. Li Yunfei menggelengkan kepalanya dan berkata, kita perlu membangun jalan dan jembatan agar bisa dilewati. Tetapi mereka malah membangun rumah di tempat jalan dan jembatan berada di bawah level jembatan? Bukankah mereka sudah diberi pelajaran atas lahan berlumpur itu? Ya, kita tidak bisa mengendalikan mereka. Selama tidak hujan, orang masih bisa membangun rumah dan tinggal di sana. Bagaimana jika hujan? Apakah air akan membanjiri rumah? Tanya Li Yunchong dengan penuh semangat dan rasa ingin tahu. Matanya berbinar. Sulit untuk mengatakan sekarang apakah air akan ditimbun atau tidak, tetapi yang pasti area di depan rumah akan penuh lumpur dan air, sampai-sampai Anda harus mendayung perahu untuk masuk ke dalam. Kecuali jika dia membangun rumah di tengah lereng gunung, di atas permukaan jalan dan jembatan. Sebelum Li Yunfei selesai berbicara, Li Yunchong mencibir. Gunung kecil yang tandus itu ingin membangun rumah di tengah gunung? Mereka harus melubangi gunung itu agar ada area datar. Ngomong-ngomong, aku melihat seorang wanita cantik di sana, yang berkamuflase, aku akan pergi mengobrol dengannya. Tak perlu restumu, cukup lihat saja. Li Yunfei tidak memberikan restu apapun kepadanya, tetapi diam-diam meratapinya dalam hati. Dari semua orang yang bisa dia kejar, mengapa dia harus mengejar wanita gila itu? Bukan hanya tidak ada harapan, tetapi dia mungkin juga akan dipukuli. Sambil berjemur di kursi rotan di halaman, saya memasuki ruang kecil itu untuk patroli rutin. Ada sesuatu yang terasa berbeda hari ini. Setelah terbang mengelilingi ruang kecil itu, saya menemukan bahwa Girfalcon itu sangat tenang. Terbang mendekat, saya menemukan makhluk itu di sarangnya. Sebenarnya cukup gugup dan membuat banyak suara. Bahkan ketika Li Yunfei mendekat, ia tidak ragu untuk mencoba mengusirnya. Li Yunfei tidak menahan diri. Dia mencengkeram leher burung itu dan menariknya keluar dari sarang. Dia terkejut menemukan 2 telur burung di dalam sarang. Telur-telur itu cukup besar dan mirip dengan telur bercangkang hijau yang dilihatnya 2 hari yang lalu. Kecuali bahwa telur-telur itu memiliki beberapa bercak di permukaannya. Hah? Si botak ternyata betina? Dan dia bertelur 2 butir? Pantas saja dia begitu terikat pada sarangnya akhir-akhir ini, dia ingin bertelur. Tapi, dia begitu garang dan berani. Makhluk seperti apa yang dia pilih sebagai pasangannya? Li Yunfei memutar otaknya tetapi tidak bisa mengetahuinya. Terlebih lagi, dia tidak tahu apa yang dilakukan Girfalcon itu setelah meninggalkan ruang kecil tersebut. Lagi pula, itu adalah makhluk yang terbang melintasi langit, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melacaknya. Meskipun Girfalcon itu protes, Li Yunfei tetap menyentuh telurnya, menimbangnya di tangannya. Telur itu tampak mirip dengan telur bercangkang hijau, tetapi berat sebenarnya sekitar 2 kali lipat berat telur, terasa berat seperti batu kecil. Karena nafsu makan Girfalcon jauh lebih kecil daripada 2 ular piton besar, dan ia tidak merusak ginseng, Dendrobium officinale, atau tanaman serupa, Li Yunfei tidak membatasi makanannya. Di ruang kecil itu, ia menikmati hak istimewa, makan dan minum apapun yang diinginkannya. Oleh karena itu, pertumbuhan Ertuzi telah melampaui semua indikator jenisnya. Baik itu berat badan, panjang sayap, kecepatan, kekuatan otot, atau kepadatan tulang, semuanya telah menjadi anomali dalam spesies Girfalcon. Setelah menyiksa Ertuzi, di tengah jeritan ketidakpuasannya, Li Yunfei tersenyum puas. Ini adalah burung gana sejati yang bertelur emas. Begitu anak-anaknya menetas, masing-masing akan bernilai sangat mahal. Setelah menerima kabar baik ini, Li Yunfei bersenandung sambil menyiapkan makan siang. Irisan belut pedas, tumis labu siam, dan sepiring salad mentimun dingin 3 hidangan, disajikan dengan nasi, sudah cukup untuknya. Semua itu adalah makanan khas dari wilayahnya, dengan rasa dan nilai gizi yang lebih unggul daripada makanan dari pertanian di luar. Dengan beberapa persiapan sederhana, semuanya harum dan lezat, membangkitkan selera makan. Sebelum mereka sempat memulai, mereka dikejutkan oleh dering telepon seluler. Li Yunfei tidak punya pilihan selain menyekat tangannya dan menjawab panggilan tersebut. Li Yunfei, cepat nyalakan TV, saluran apa saja, tonton berita CCTV jam 12. Luo Peng sangat bersemangat dan gembira di telepon, seolah-olah dia telah melihat tambang emas super. Sebenarnya kau mau aku tonton apa? Katakan saja, kata Li Yunfei dengan acuh tak acuh, tetapi tetap mengambil remote control dari sofa dan menyalakan TV. Kau akan lihat sendiri nanti, kata Luo Peng, lalu menutup telepon, karena ia sudah bisa mendengar suara televisi dari telepon Li Yunfei. Kebetulan saluran TV itu adalah CCTV, dan pemandangan di layar TV tampak sangat familiar. Itu sebenarnya adalah lanskap Gua Kars di bawah kuil Taois Puncak Wangxian. Ketika matahari siang menyinari celah-celah di langit-langit gua itu bersinar terang, seolah-olah cahaya Buddha sedang mengintip ke alam baka.
Pemandangan yang megah itu sungguh menakjubkan. Ini juga pertama kalinya Li Yunfei melihat pemandangan di dalam gua dari sudut pandang seperti itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa tempat itu, ketika difilmkan dan ditayangkan di televisi, akan begitu indah dan menakjubkan. Dengan cahaya itu, stalaktit berwarna-warni tampak seperti burung merak yang mengembangkan ekornya, bahkan lebih mempesona. Seolah-olah kita telah memasuki negeri dongeng yang seperti mimpi. Di negeri dongeng ini, ada hutan, hewan, sungai, dan burung. Tapi kemudian sekelompok babi hutan muncul, kamera mulai berguncang, dan video terputus. Sepertinya kru film menghadapi bahaya dan harus memotong adegan pelarian ini. Tetapi sekitar 1 detik dari adegan itu tidak sepenuhnya dipotong. Saya tidak tahu apakah itu disengaja oleh pihak kru. Laporan berita tersebut menyatakan bahwa hutan bawah tanah tipe Gua Kars, yang merupakan hutan kars bawah tanah terbesar dan paling terawat di Tiongkok hingga saat ini, telah ditemukan di pegunungan dekat kota Qinglong, Provinsi Sichuan. Hutan ini memiliki potensi besar untuk penelitian ilmiah dan pariwisata. Saat ini, tim eksplorasi profesional nasional telah memasuki hutan Gua Kars bawah tanah untuk melakukan investigasi. Para pemirsa yang tertarik dengan hutan bawah tanah dan Gua Kars diimbau untuk mengikuti laporan selanjutnya. Berita itu benar-benar masuk ke CCTV, dan berita itu bahkan menyebutkan kota Qinglong ini luar biasa. Kota kecil terpencil ini mungkin akan mendapat banyak perhatian karena berita ini. Dan potensi keuntungannya sangat banyak. Luo Peng sangat jeli dan memiliki naluri bisnis yang tajam. Begitu melihat berita itu, dia langsung memikirkan banyak hal. Itulah sebabnya dia menelepon Li Yunfei dan memintanya untuk menonton TV juga. Setelah membaca berita tersebut, Luo Peng menelepon lagi, suaranya masih penuh semangat. Bagaimana? Apakah Anda merasa seperti memenangkan lotre setelah membaca berita ini? Terlepas dari segalanya, perusahaan investasi pariwisata kita pasti akan menghasilkan banyak uang. Kaki gunung akan dipenuhi wisatawan yang datang untuk melihat hutan kars bawah tanah, dan hotel, restoran, serta toko kerajinan perusahaan kita akan menempati lokasi terbaik. Jika hutan kars bawah tanah di gunung juga dikembangkan oleh perusahaan pariwisata, kita juga bisa ikut berinvestasi. Lagi pula, kita adalah tokoh penting di sini. Tidak adil jika kita, warga lokal, tidak ikut berinvestasi. Jadi, kita sangat membutuhkan uang sekarang, uang untuk membangun banyak rumah bambu, uang untuk dekorasi unik, uang untuk membangun cadangan untuk masa depan. Perusahaan ini milik Anda harus bertanggung jawab atas diri Anda sendiri. Li Yunfei merasa sakit kepala saat mendengar soal uang itu, tetapi dia tetap menghiburnya. Kamu terlalu banyak berpikir, tapi itu memang masuk akal. Aku akan mengurus soal uangnya. Setelah kita menyelesaikan tahun ini dan perusahaan berjalan sesuai rencana, aku akan memberimu 1% saham sebagai hadiah, sehingga kamu bisa menikmati dividen ditambah gaji pokok. Bekerja keraslah, dan perusahaan ini bukan hanya milikku, tetapi juga milikmu. Haha, itu baru namanya bos bicara. Dengan insentif saham 1% ini, seperti menjulurkan wortel di depan keledai, aku rela bekerja sampai mati untuk itu. Bos, tunggu saja dan lihat. Setelah itu, Luo Peng menutup telepon. Mempekerjakan orang yang cakap akan menghemat banyak masalah bagi saya. Saya hanya perlu berjalan-jalan di perusahaan setiap bulan, memeriksa pembukuan, dan meninjau rencana pengembangan yang penting. Perusahaan perlindungan lingkungan Qingyu beroperasi dengan cara yang serupa. Sebagian besar operasi harian ditangani oleh Jiang Qinqin, sementara Yang Yunu kadang-kadang belajar sedikit darinya, tetapi sebagian besar waktunya berada di perusahaan, mempelajari cara mengelola perusahaan kecilnya. Oleh karena itu, dengan bantuan para pekerja, Li Yunfei dan Yang Yunu dapat meluangkan waktu untuk melakukan apa yang mereka sukai. Hanya pertanian kecil ini yang sebagian besar dikelola oleh Li Yunfei. Para pekerja upahan hanya bertanggung jawab atas pekerjaan fisik, dan pengoperasian pertanian sepenuhnya diputuskan olehnya seorang diri. Su Jingshou dan Qin Yao di sebelah membangun peternakan Shou Yao, kan? Li Yunfei juga memasang papan nama untuk peternakannya sendiri, menyebutnya peternakan Qingyu. Nama perusahaan tetap sama, masih nama terdaftar. Peternakan itu diberi catatan, terutama untuk memudahkan orang lain menghubunginya. Inilah yang sebenarnya ingin dilakukan Yang Yunu. Pada hari papan nama itu dipasang, Yang Yunu tersipu dan menciumnya, mengatakan bahwa dia sangat menyukai nama pertanian itu. Daerah tersebut mengalami lonjakan jumlah wisatawan dalam beberapa hari terakhir. Semuanya menanyakan tentang hutan kars bawah tanah. Pintu masuknya hanya berjarak 2 km di seberang feri. Namun, tempat itu masih ditutup oleh militer, yang mengatakan bahwa penutupan itu bersifat sementara, sehingga banyak wisatawan kecewa. Namun, saat itu adalah musim buah-buahan dan melon sedang mekar penuh, dan daerah sekitarnya dipenuhi pegunungan dengan berbagai ukuran. Agar perjalanan tidak sia-sia, para wisatawan mulai mengambil foto dan bermain-main. Ketika mereka lelah dan lapar, mereka tentu saja menemukan satu-satunya hotel terdekat dengan bantuan penduduk desa, Hotel Zulin Fengguang. Harganya tidak mahal, dengan kamar standar sekitar 98 yuan per malam, yang merupakan harga hotel kecil di kota,
Jadi para wisatawan tidak terlalu mempermasalahkannya. Namun, jika menyangkut makanan, situasinya terpolarisasi. Orang kaya menikmati masakan lezat di restoran King Heju, sementara mereka yang tidak punya uang pergi ke rumah-rumah pertanian yang dikelola oleh penduduk desa di Lijiasai, tempat mereka menyantap hidangan lokal otentik yang dimasak dalam panci tanah liat lezat, mengenyangkan, dan hanya berharga sedikit di atas 10 yuan per orang. Pelanggan puas, dan penduduk desa mendapatkan uang, sehingga mereka pun sama-sama bahagia.